Cerita dimulai dengan seluruh kota terbakar habis, api di mana-mana di bawah langit merah darah yang menyeramkan ini. Orang-orang berlarian menyelamatkan diri. Dan di atas semua kekacauan itu, sebuah suara jahat memberitahu semua orang bahwa era mimpi buruk baru saja dimulai. Dari dalam api dan kegelapan, sosok bersayap besar ini mulai bangkit, pada dasarnya menjanjikan lebih banyak kehancuran. Kemudian terlihat jelas seorang malaikat kegelapan, musuh level 4. Tanpa ragu, makhluk itu mulai mengirimkan ledakan energi tanpa henti, menghapus semua yang ada secara harfiah. Menonton dari jauh, dua gadis melihat seluruh bencana itu terjadi, benar-benar tidak berdaya. Si rambut merah membeku karena dia menyadari itu adalah monster level 4, jenis yang dapat menghapus seluruh negara. Teman pirangnya mencoba menyemangatinya, mengatakan dia akan bertarung dengannya, tetapi si rambut merah menyuruhnya untuk fokus mengeluarkan warga sipil. Bahkan dengan segalanya berantakan, gadis berambut merah memutuskan dia akan mengulur waktu monster itu, bahkan jika dia hanya membeli, seperti 1 menit kecil. Rekannya stres, tetapi si rambut merah berjanji dia entah bagaimana akan keluar hidup-hidup. Tepat saat itu, peringatan darurat berbunyi, memanggil setiap orang yang terbangun ke universitas setempat. Gadis itu mengakui dia hanya terbangun level 3, tetapi dia siap untuk mendorong sekuat yang dia bisa. Sementara itu, malaikat kegelapan mulai bersiap untuk serangan lain, menggumamkan omong kosong, menyeramkan yang tidak dapat dipahami siapapun. Kemudian ia menyerang mereka, dan si rambut merah berteriak pada temannya untuk lari seolah hidupnya bergantung padanya. Tiba-tiba, seorang pria berambut gelap muncul dan menyuruhnya untuk menyingkir. Dia terkejut saat pria ini menyiapkan serangannya, dan tanpa memberi makhluk itu bahkan sepersekian detik, dia menghapusnya dengan satu pukulan gila. Malaikat kegelapan langsung membeku menjadi patung batu, dan pria itu dengan santai berpose di depannya seperti seorang bos. Kedua gadis itu tidak bisa berkata-kata, menyadari bahwa dia benar-benar satu tembakan pada monster level 4. Sambil menyeringai, dia berkata, sudah lama sejak terakhir kali dia melihat manusia. Kemudian dia bertanya tahun berapa sekarang, membuat si rambut merah bingung. Dia tergagap menanyakan identitas anak laki-laki itu sementara si pirang panik di belakangnya, tetapi dia bertanya lagi, terdengar lebih gelap kali ini. Karena takut, dia menjawab bahwa itu 10,06/2024. Pria itu tampak terguncang karena baginya hanya 1 tahun berlalu. Dalam benaknya, dia seperti menghabiskan ratusan tahun di neraka, tetapi di sini hanya 1 tahun yang berlalu. Saat itulah itu mengenainya. Seluruh perhitungan tentang distorsi waktu benar-benar salah. Dia ingat bahwa tepat 1 tahun yang lalu adalah saat seluruh mimpi buruknya dimulai. Itu adalah hari dia menghadapi musuh terbesarnya untuk pertama kalinya. Pikirannya melayang kembali ke saat jatuh ke alam iblis mengerikan Rigo. Itu adalah rentetan penderitaan tanpa akhir, tetapi pada akhirnya dia masih keluar sebagai pemenang. Setelah apa yang terasa seperti selamanya, dia akhirnya berhasil kembali ke dunianya. Sementara itu, si rambut merah mulai bertanya-tanya apakah dia mungkin seorang S-Class Awaken atau beberapa senjata rahasia pemerintah, tetapi itu tidak masuk akal atau dia sudah tahu. Dan pemuda itu berpikir dengan tenang tentang seseorang yang jatuh ke garis waktu yang berbeda. Tiba-tiba, sebuah mobil lapis baja berhenti mendadak tepat di samping trio itu. Sekelompok agen dengan rompi anti peluru melompat keluar dan lebih banyak individu yang terbangun muncul di lokasi. Pemimpin mereka langsung memerintahkan semua orang untuk masuk ke formasi tempur, berjalan masuk seperti seseorang yang memecahkan masalah untuk mencari nafkah. Dia menyapa kedua gadis itu, dan si rambut merah segera mengenalinya sebagai pemimpin Kim Jung-woo. Dia meletakkan tangan di bahunya, meminta maaf karena terlambat dan menyuruhnya untuk menyerahkan sisanya kepada mereka. Jung-woo meminta rincian tentang ancaman itu, tetapi salah satu anak buahnya menyela, ingin perhatian, dan mulai menyuruh MC kita untuk menyingkir. Prajurit itu bahkan menuduhnya mengenakan cosplay terbangun palsu, merasa kesal karena dia diabaikan. Si rambut merah merasakan bahaya, memohon pemimpin untuk menenangkan rekan timnya yang ceroboh. Tapi pahlawan kita tidak peduli dengan drama mereka. Dia memberi pria itu ultimatum 3 detik. Matanya bersinar dengan energi jahat ini. Saat dia meminta pria itu untuk memberinya satu alasan bagus untuk membiarkannya tetap hidup, agen terbangun yang besar itu panik, mengeluarkan belatinya, dan bersiap untuk bertarung. Gadis berambut merah berteriak bahwa pria berambut gelap itu benar-benar membunuh musuh level 4 sebelumnya, mengejutkan dan mengganggu pemimpinnya. Panik, agen berotot berpikir dia perlu membunuh orang asing itu atau dia yang akan hancur. Dia menyerbu ke depan, meneriakkan nama kemampuannya, Bloodestorm, tetapi dia bahkan tidak mendapat kesempatan untuk menggunakannya dengan benar. Anak laki-laki berambut gelap menghentikan seluruh serangan hanya dengan 1 jari di dahi pria itu.
Kemudian, dengan kekuatan yang luar biasa, dia membanting pria itu ke tanah begitu keras, sehingga segala sesuatu di sekitar mereka retak. Melihat pria itu tergeletak di tanah, protagonis dengan dingin mengatakan bahwa 3 detik sudah habis. Jungwoo membeku karena tidak percaya, berteriak dan menuntut apa yang dia pikir dia lakukan pada rekan setimnya. Tetapi pria misterius itu bahkan tidak mengakuinya. Sebaliknya, dia berkata, sekarang bukan waktunya untuk mengkhawatirkan hal itu. Dia melihat ke langit dan memperingatkan mereka bahwa portal itu terbuka lagi. Dan bahkan jika mereka semua bekerja sama, mereka tidak akan memiliki kesempatan melawan apapun yang akan datang. Orang-orang yang terbangun di sekitar mereka panik, ngeri dengan kata-katanya. Pemimpin hampir tidak dapat memproses apa yang dia lihat, gemetar ketakutan. Kemudian monster raksasa merangkak keluar dari portal, segera diidentifikasi sebagai musuh level 6. Pemimpin Jungwoo memanggil markas dengan putus asa, melaporkan bahwa musuh bernama Red Horn telah muncul. Di pusat komando, operator mengungkapkan bahwa makhluk ini dapat menghapus lebih dari 31.000 orang dalam satu hari. Menyadari skala ancaman, Jungwoo mengaktifkan kekuatannya dan memerintahkan setiap orang yang terbangun di Korea untuk dipanggil. Seluruh kelompok bersiap untuk pertempuran, mengetahui mereka perlu mengulur waktu bahkan jika itu berarti mati. Seorang pria berkacamata berteriak pada gadis pirang untuk melarikan diri dengan si rambut merah. Sementara pasukan yang terbangun menyerbu dengan berani menuju monster itu, MC kita dan gadis pirang itu tetap di belakang menonton. Dia bingung mengapa anak laki-laki berambut gelap itu tidak melakukan apa-apa, jadi dia bertanya mengapa dia tidak membantu pihaknya sendiri. Dia hanya menatapnya dengan senyum dingin dan bertanya mengapa dia harus peduli. Dia bersikeras bahwa ini juga dunianya, dan bahwa dia jelas memiliki kekuatan yang cukup untuk melindunginya. Dia hanya memintanya untuk memberinya satu alasan bagus mengapa dia harus repot. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa yang lemah selalu dihancurkan dan yang kuat bertahan. Itulah aturan yang harus diikuti oleh yang kuat. Dia mengatakan orang harus berjuang untuk hidup mereka sendiri jika mereka bisa. Jika tidak, mereka hanya akan dihancurkan oleh seseorang yang lebih kuat yang dengan mudah terjadi saat monster itu menghancurkan petarung terbangun lainnya. Melihat pemandangan brutal dari dekat membuat gadis pirang itu ketakutan. Mengabaikan pertempuran, dia menoleh padanya dan bertanya di mana kantor Sion, tetapi gadis itu jatuh berlutut. Kemudian dia menyebutnya tidak berguna dan berbalik untuk pergi. Serena membentaknya, menyebutnya gila. Dia mencoba menyeret temannya pergi, tetapi gadis pirang itu menolak untuk pergi. Wanita muda, Nuri, berdiri teguh dan mengatakan bahwa bukan begini cara orang kuat bersikap. Dia menarik pedangnya dari portalnya, menyatakan bahwa mereka yang memiliki kekuatan harus bertindak. Dia menyerang monster itu, berteriak bahwa yang kuat harus melindungi yang lemah. Anak laki-laki itu terkejut, dia mencoba melawan binatang raksasa itu, tetapi serangannya hampir tidak terasa. Salah satu pedangnya terlepas dari tangannya. Monster itu membuka mulutnya yang besar, siap menelannya bulat-bulat. Nouri menutup matanya, setetes air mata jatuh saat dia menerima takdirnya. Tiba-tiba, sebuah suara memerintahkan monster itu untuk merendahkan diri. Sesaat kemudian, kepalanya yang besar dibenturkan dengan keras ke aspal. Kedua petarung yang terbangun itu menatap kaget pada apa yang baru saja terjadi. Protagonis sekarang memegang Nuri di tangannya, menyebutnya gadis yang menarik. Pakaiannya tampak seperti sayap iblis saat dia memeluknya, dan dia berkata dia menyukainya. Dia langsung tersipu malu. Kemudian anak laki-laki itu memperkenalkan dirinya sebagai Tae Hyung dan menambahkan bahwa dia akan menjadi tuannya, Raja Iblis yang hebat. Gadis pirang itu benar-benar bingung dengan pernyataan mendadak ini. Dia mengamatinya, bertanya-tanya apakah dia mungkin benar-benar iblis, tetapi pikirannya terputus oleh raungan monster itu dan bersiap untuk menyerang lagi. Dengan kesal, anak laki-laki berambut gelap itu menyebutnya makhluk yang tidak penting. Dengan ekspresi menakutkan, dia berkata bahwa itu bahkan tidak pantas membuka mulutnya di depannya. Dia melempar satu pukulan tepat yang langsung membungkam binatang itu dengan kekuatan yang konyol. Kekuatan pukulan itu mengguncang segala sesuatu di sekitar mereka. Dia melihat ke arah monster itu dan mengeluh bahwa kepalanya lebih tinggi darinya dengan arogan. Dia membentuk bola energi di atasnya dan menuntut mengapa ia tidak membungkuk di hadapannya. Bola itu jatuh dan menghancurkan kepala makhluk itu ke tanah. Orang-orang yang terbangun di sekitar mereka membeku, benar-benar lumpuh oleh tampilan kekuatan yang gila itu. Tae Hyung melihat ke arah monster yang kalah dan berkata, sekarang mereka berada di level yang sama. Dia mengulurkan tangannya, mengeluarkan kristal dari mayat itu. Kristal ungu itu terbang ke arahnya, dan dia meraihnya dengan mudah. Mempelajari batu itu dengan ekspresi samar, dia berkomentar bahwa hanya ini saja. Terkejut, pemimpin pasukan bertanya-tanya apakah itu mungkin batu ajaib, kemudian kristal itu larut menjadi partikel cahaya saat gadis pirang itu menyaksikan. Masih kewalahan, dia tergagap dan bertanya apakah sesuatu terjadi padanya.
Raja Iblis itu menoleh ke arahnya dan memerintahkannya untuk mengikutinya, meninggalkan gadis itu benar-benar bingung. Dengan canggung dia bertanya apa maksudnya, tetapi dia mengatakan dia tidak akan mengulangi dirinya sendiri. Dia memperjelas bahwa dia tidak punya pilihan selain mengikuti, yang membuatnya ketakutan. Saat itu juga, Jungwoo berteriak bahwa dia tidak akan mengizinkannya. Dia berterima kasih kepada Taehyung atas bantuannya, tetapi bersikeras bahwa Noori adalah salah satu dari mereka dan tidak dapat diambil. Dengan tatapan dingin, protagonis menjawab dengan sederhana, "Aku bisa." Taehyung mengatakan dia tidak meminta izin dari siapapun dan menyuruh semua orang untuk menyingkir. Melepaskan aura yang luar biasa, dia memaksa setiap orang yang terbangun di sekitarnya untuk berlutut menggeliat kesakitan. Jungwoo tidak dapat memahami kekuatan macam apa yang sedang dia saksikan. Pahlawan itu menyebut mereka semua serangga. Kesal dengan gangguan itu, dia memutuskan dia harus melenyapkan mereka semua sekali dan untuk selamanya. Tapi Noori melangkah di depannya, memohon padanya untuk tidak menyakiti teman-temannya. Dia setuju untuk mengikutinya selama dia berjanji untuk tidak membahayakan teman-temannya. Raja Iblis itu mengamatinya dan mengatakan dia tampak adil, tetapi dia memperhatikan ada sesuatu yang lebih padanya. Tiba-tiba, beberapa layar sistem muncul menampilkan semua informasinya. Dia menyadari dia adalah kelas ganda, sangat langka bahkan di dunia iblis. Meskipun statistiknya rendah, dia percaya dia dapat melatihnya dengan baik, menyatakan bahwa dia telah dipilih, dia mengulurkan tangannya, dan setelah ragu-ragu, dia meraihnya. Saat dia menyentuhnya, dia menjerit kesakitan, tetapi dia mengatakan padanya untuk tidak khawatir. Itu hanya ritual perekaman, dan itu tidak akan membahayakannya. Energi merah besar melesat ke langit, menciptakan pilar cahaya yang besar. Orang-orang yang terbangun yang tersisa menyaksikan dari jauh, menatap pilar itu dan bertanya-tanya apa yang baru saja terjadi. Dan dengan itu, keduanya menghilang ke udara, dan gadis berambut merah itu terus bertanya-tanya apa yang telah terjadi. Beberapa saat kemudian, adegan beralih ke pria berambut ungu ini yang menyembuhkan pemimpin, luka-luka Jungwoo, dan menambal semua orang yang terbangun yang babak belur. Sementara itu, Serena mengobrol dengan pemimpin tim penyelamat, Seung-ho, yang berjuang untuk memproses fakta bahwa satu orang yang terbangun mengalahkan sekelompok musuh tingkat tinggi dan bahkan merebut Nori pada saat yang sama. Gadis itu mengatakan kepadanya bahwa dia hampir tidak bisa mempercayainya dan menyebutkan nama pria itu, Taehyung. Dia juga menyebutkan bahwa dia telah berburu kantor Xian yang langsung membuat Seung-ho kesal. Serena bertanya apakah mereka berencana untuk mengejarnya, tetapi dia memperingatkan mereka bahwa itu pada dasarnya tidak mungkin karena tidak ada seorang pun di sana yang bisa menghadapi monster seperti itu. Sementara itu, kita kembali ke Taehyung dan Noori yang berjalan bersama. Saat mereka mendekati sebuah bangunan, dia bertanya apakah ini tempatnya, dan gadis pirang yang gugup itu mengiyakan. Di dalam kepalanya, dia memperdebatkan apakah dia harus mencoba memperingatkan timnya tentang lokasinya. Dia bahkan mempertimbangkan untuk mengirimkan koordinatnya saat itu juga. Tetapi Taehyung membacanya seperti buku terbuka, dengan santai mengatakan tidak perlu memperingatkan siapapun, membuatnya ketakutan. Dia menjelaskan bahwa dia sudah tahu apa yang dia pikirkan dan bahwa temannya yang berambut merah pasti akan mengirim orang segera. Dia menambahkan bahwa bahkan jika orang-orang itu muncul, mereka hanya akan dihancurkan seperti semut. Kemudian dia berbalik ke arahnya dan menjatuhkan bom, bahwa dia tidak memiliki cara untuk melarikan diri lagi karena dia menjadi miliknya sekarang. Kita hanya memerintahkannya untuk memimpin jalan, dan tanpa pilihan nyata, dia setuju. Dengan desahan gemetar, dia menunjuk ke depan dan diam-diam membimbingnya. Ketika mereka mencapai sebuah pintu, Taehyung berhenti untuk menatap sebuah foto dan secara mental memanggil neneknya, mengatakan bahwa setelah ratusan tahun mengembara melalui neraka iblis, dia akhirnya kembali. Saat dia melihat gambar itu lebih lama, dia mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia tidak pernah melupakannya bahkan setelah sekian lama. Kemudian dia mengumumkan bahwa dia akan menemukannya sekarang. Tapi tiba-tiba, Noori menunjuk sesuatu di dalam kantor. Dengan sangat terkejut, seluruh tempat itu hancur berantakan. Melihat semua kehancuran itu, Taehyung langsung dibutakan oleh amarah dan berteriak menuntut untuk mengetahui siapa yang melakukannya. Sementara itu, sebuah kendaraan lapis baja melaju menuju lokasi. Di dalamnya, pemimpin Seung-ho mengungkapkan bahwa dia telah menggali informasi tentang seseorang bernama Taehyung. Catatan mengkonfirmasi alamat kantor dan nama itu cocok dengan sempurna. Itu orang yang sama. Kemudian gadis berambut merah itu dengan santai mengungkapkan nama lengkapnya adalah Beyonce Taehyung, dan dia tertawa terbahak-bahak. Serena juga tidak bisa menahannya, langsung tertawa terbahak-bahak tentang bagaimana namanya terdengar seperti lelucon bawaan. Penyembuh berambut ungu itu kemudian menjelaskan bahwa, menurut data, Taehyung benar-benar hanya seorang siswa biasa, bahkan tidak terbangun. Tiba-tiba, Seung-ho teringat perkelahian baru-baru ini antara Guild Daega dan Guild Ilsim.
Ngeri, dia menyadari situasinya jauh lebih buruk dari yang dia kira. Ketua tim di dalam mobil langsung menyuruh semua orang bergegas karena sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Kembali ke sisi Taeyong, dia dengan marah menuntut untuk tahu apa yang terjadi, tetapi Nouri menjadi gugup. Dia bilang dia tidak tahu segalanya, tetapi ada bentrokan besar antara guild yang terbangun. Dia melanjutkan dengan menjelaskan bahwa, meskipun orang mencoba menghentikan perkelahian, beberapa bangunan runtuh. Beberapa orang tidak sempat keluar dan akhirnya terjebak di bawah reruntuhan. Taehyung berlutut di antara puing-puing, memikirkan neneknya. Sambil memegang foto, dia memanggilnya dengan kesedihan yang memilukan. Pikirannya kembali ke masa kecilnya. Dia memeluknya sementara dia dengan bercanda mengeluh tentang berat badannya. Dia bekerja keras dan anak yang penuh harapan itu berjanji bahwa mereka akan memiliki rumah yang lebih baik suatu hari nanti. Tetapi kembali ke masa sekarang, dia hancur di dalam memikirkan betapa senangnya dia akhirnya bisa tinggal bersamanya lagi. Gadis berambut pirang itu mengamatinya dari kejauhan, merasakan beban penuh kesedihan yang dia pancarkan. Aura berat yang gelap mulai naik di sekelilingnya saat dia menuntut untuk tahu siapa yang menyebabkan semua ini. Dengan marah, dia mempertanyakan jiwa malang mana yang berani menyakiti satu-satunya keluarga yang tersisa. Kemarahannya memuncak saat dia bertanya monster macam apa yang bisa melakukan hal seperti ini, lalu dia berhenti, merasakan sesuatu. Pemimpin Seungho secara resmi memperkenalkan dirinya sebagai bagian dari dinas intelijen Macan Putih. Dia membungkuk dan meminta untuk berbicara, berpikir dalam hati bahwa dengan semua energi yang dia rasakan dari anak itu, Taehyung setidaknya harus kelas A. Tetapi Taehyung hanya mengatakan dia tidak enak badan dan menyuruh semua orang untuk menyingkir. Seungho bersikeras, menjelaskan bahwa orang-orang yang bertanggung jawab berasal dari masyarakat yang terbangun, tetapi identitas mereka belum terungkap. Taehyung dengan dingin menjawab, itu saja, dan berbalik untuk pergi, meninggalkan Seungho yang kebingungan. Taehyung kemudian mengumumkan bahwa dia akan langsung menuju ke masyarakat yang terbangun. Terkejut, Seungho bertanya-tanya, apakah orang ini benar-benar berencana untuk menghadapi mereka sendirian, tetapi Serena menyela, mengatakan mungkin dia benar-benar bisa. Menyadari betapa seriusnya ancaman itu, Seungho memerintahkan timnya untuk bergerak dan menghentikan Taehyung dengan segala cara. Para anggota regu mengeluh kesal karena mereka harus menahan orang acak. Pria dengan biani itu mengejek situasi tersebut, mengatakan jika Taehyung benar-benar terbangun, maka dia seharusnya tidak menjadi masalah dan melemparkan banyak batu ke arahnya. Tetapi batu-batu itu langsung pecah, bahkan tidak menggores Taehyung. Tim berkomentar bahwa targetnya sebenarnya terlihat cukup kuat. Kemudian anggota yang terbangun lainnya melompat masuk dan menyerang dengan senjata besar, tetapi itu bahkan tidak menggelitik Taehyung yang berdiri di sana dengan ekspresi kosong sambil memegang senjata itu dengan mudah. Dengan satu gerakan mulus, dia melemparkan pria itu ke kejauhan. Pria biani itu segera berteriak kepada semua orang untuk tidak menyerang lagi. Taehyung kemudian menggunakan penghalang tak terlihat untuk memblokir serangan lain, dan pria biani itu dibanting ke tanah oleh kekuatan tak terlihat saat Taehyung memerintahkan mereka semua untuk menyingkir. Melihat pemandangan itu, Serena memperingatkan yang lain bahwa mereka tidak pernah memiliki kesempatan untuk menghentikan orang seperti dia. Dengan seluruh tim dikalahkan, dia mengatakan dia tidak melebih-lebihkan ketika dia menyebutkan dia bisa menghapus seluruh asosiasi. Dikelilingi oleh aura gelap, pemimpin itu bertanya-tanya bagaimana mungkin ada orang yang bisa menghentikan monster seperti itu. Tiba-tiba, sebuah tangan meraih jubah Taehyung, mencoba menahannya. Itu adalah gadis berambut pirang yang memanggilnya tuan dan memohon padanya untuk tidak melanjutkan rencananya. Taehyung bertanya apakah dia benar-benar berani, sebagai pelayannya, untuk menentang perintahnya. Dia ingat ritual perekaman yang dia lakukan untuk mencetak jiwanya ke jiwanya, menjelaskan bahwa karena itu, dia seharusnya secara naluriah mematuhinya dan tidak pernah mengkhianatinya, tetapi kemauannya lebih kuat dari yang diharapkan. Dia berpendapat bahwa ada orang baik di masyarakat dan mengatakan mereka berjuang tanpa henti untuk melindungi semua orang, bahkan jika orang menyebut mereka musuh. Dia mengatakan mereka berjuang untuk mereka yang tidak bisa mereka selamatkan dan bahwa dia memahami rasa sakitnya. Dengan air mata di matanya, dia mengatakan itu semua terlalu menyedihkan dan bahwa hatinya juga sakit. Dia memohon padanya untuk berhenti karena orang-orang di luar sana melakukan segala yang mereka bisa untuk mencegah lebih banyak tragedi. Mendengar ini, Taehyung tenang dan bertanya-tanya mengapa dia bahkan kembali ke dunia ini. Pikirannya melayang keingatan tentang neneknya, yang mengatakan dia tidak perlu menjadi yang terbaik di sekolah atau olahraga. Dia hanya perlu menjadi orang baik untuk membantu orang yang membutuhkannya. Terharu, Raja Iblis dengan lembut menepuk kepala gadis berambut pirang itu dan berterima kasih padanya. Dia terus menepuknya dan menjelaskan bahwa karena dia ingat alasan sebenarnya dia kembali.
Dia ingat bahwa satu-satunya alasan dia menanggung semuanya adalah agar dia bisa kembali dan tinggal bersama neneknya. Melihat reruntuhan, dia menyesalkan bahwa sekarang sudah terlambat bagi orang yang sangat dia cintai. Kemudian dia menyatakan bahwa dia akan melindungi dunia ini persis seperti yang diajarkan neneknya. Gadis berambut pirang itu tersenyum lebar dan setuju dengan semua yang dia katakan, tetapi dia segera memarahinya, mengingatkannya bahwa dia bahkan tidak akan hidup jika dia tidak menunjukkan belas kasihan. Dia kemudian beralih ke tim yang dikalahkan dan mengatakan dia tidak akan mengejar masyarakat lagi, tetapi hanya dengan satu syarat. Tim bingung, jadi pemimpinnya bertanya apa syaratnya. Taehyung mengangkat benda bercahaya dan mengungkapkan persyaratannya. Mereka harus menemukan pembunuh neneknya dalam waktu 3 hari. Adegan beralih ke gedung yang sangat menakutkan ini, markas besar Dinas Intelijen Regional. Di dalam, seorang pria gendut berlari melalui lorong-lorong, berteriak memanggil ketua tim Kang seperti hidupnya bergantung padanya. Dia akhirnya menemukannya dan mulai panik mengutuk pria itu karena menghilang dari mereka. Kepala suku terus memarahinya, mengatakan dia seharusnya kembali dan melaporkan semuanya. Seung-ho meminta maaf, menjelaskan bahwa dia sibuk membersihkan bencana, tetapi kepala suku ingin jawaban tentang bagaimana mereka seharusnya menghentikan musuh level 6. Seung-ho mengatakan dia akan menjelaskan nanti, tetapi memiliki sesuatu yang penting untuk diceritakan kepadanya, yang langsung membuat kepala suku penasaran. Kemudian dia melihat Taehyung, dan langsung bertanya apakah dia terbangun. Seung-ho menjelaskan bahwa dia adalah orang yang baru terbangun, yang baru saja mereka temukan di tempat kejadian. Kepala suku bertanya apakah dia belum terdaftar, lalu memerintahkan mereka untuk mengujinya dan mendaftarkannya sesegera mungkin, meninggalkan Seung-ho dan Serena yang berkeringat dingin. Raja Iblis mendengar semuanya, dan dengan nada sombong itu, bertanya apakah mereka benar-benar ingin mengujinya. Dia memberikan sedikit senyum seperti dia benar-benar terhibur. Adegan berikutnya, mereka berada di koridor yang penuh sesak, bahu-membahu dengan orang-orang. MC, kita mengeluh tentang kerumunan yang gila, tetapi Serena menjelaskan sebagian besar dari mereka ada di sini berharap untuk mendapatkan status terbangun. Dia menjadi tidak sabar dan bertanya apakah mereka benar-benar mengharapkannya untuk menunggu. Dia panik dan berlari ke resepsionis, berpikir jika dia dipaksa menunggu, sesuatu yang mengerikan mungkin terjadi. Dia memberitahu resepsionis, mereka dari tim Macan Putih. Staf mengkonfirmasi apakah ini untuk pengukuran kekuatan Mr. Beyonce Taehyung, tetapi menunjuk ke antrian besar dan mengatakan banyak orang menunggu, dan mereka harus menunggu 1 atau 2 jam. Seketika mata Taehyung berubah merah karena marah. Aura gelap tumpah keluar, dan dia bertanya apakah mereka benar-benar berani membuatnya menunggu di belakang orang-orang yang tidak berguna. Seorang pria di antrian membalas dan menyuruhnya untuk menunggu seperti orang lain, tetapi segera membeku dalam teror di bawah tekanan Raja Iblis kita yang luar biasa. Dengan jijik total, Taehyung memerintahkan semua orang untuk menyingkir dari jalannya. Resepsionis menjadi pucat. MC, kita mengatakan mengukur makhluk-makhluk yang tidak penting ini adalah buang-buang waktu. Sementara Noori mencoba menenangkan seorang pria yang ketakutan di dekatnya, Taehyung menyuruh mereka untuk mengklasifikasikannya sekarang jika mereka punya nyali. Orang-orang pingsan karena tekanan, dan kepala suku panik mengeluh bahwa mereka mengirimnya untuk ujian, dan sekarang ini terjadi. Dia mengerang bahwa individu yang terbangun itu berharga, dan mereka tidak mampu menghadapi kekacauan ini. Gadis pirang itu tersenyum, mengatakan bahwa mereka sebenarnya beruntung dia tidak bertindak lebih jauh. Dia mengatakan bahwa tuannya cukup baik tidak menyakiti siapapun dengan serius. Ketua yang gemuk itu bertanya-tanya monster macam apa orang ini sampai menyebabkan reaksi seperti ini. Beralih ke ruang pengujian, Taehyung berjalan ke arah bola evaluasi. Seorang karyawan menjelaskan bahwa karena dia tipe sihir, dia perlu menyerang bola itu dengan kemampuan terkuatnya. Taehyung berpikir itu konyol menggunakan kekuatan penuh pada batu sihir bodoh. Dia memutuskan untuk menggunakan kekuatan yang cukup dan berkata meledak, tetapi tidak terjadi apa-apa. Dia bingung mengapa sihir yang diresapi mana tidak berfungsi. Dari ruang kontrol, mereka menyuruhnya untuk tidak panik dan mencoba untuk rileks. Itu membuatnya semakin kesal. Dia mengepalkan tinjunya, marah. Kemudian dia masuk dengan kekerasan, meninju bola itu dengan sekuat tenaga, mengulangi meledak. Tiba-tiba, bola itu meledak dalam ledakan energi yang dahsyat. Itu benar-benar menghilang. Operator itu terguncang, dengan gugup berterima kasih padanya dan mengatakan mereka akan pindah ke tes berikutnya, tetapi dia memotongnya. Dia mengatakan itu tidak ada gunanya, karena tidak ada mainan mereka yang bisa mengukur kemampuannya. Dia kesal dan mengatakan dia hanya ingin hasilnya. Setelah beberapa waktu, kepala menuntut hasilnya dari gadis operator dan dia menyerahkan sebuah tab kepadanya. Layar menunjukkan kelas S. Kemudian, MC dan Nuri duduk di sebuah kafe. Dia menyesap teh hijau dan mengeluh rasanya terlalu pahit. Nuri menawarkan minumannya dan mengatakan dia bisa memesan yang lain.
Dia menerima, menyesap, dan sedikit tersipu karena dia menyukai rasanya. Dia bertanya tipe apa dia. Dia mengatakan dia mungkin tipe magis, membingungkannya. Dia menjelaskan dia hanya menggunakan pesona kekuatan selama ini, bukan sihir aslinya. Dia tiba-tiba ingat pesan yang mengatakan sihirnya dibatasi di luar alam iblis. Nouri terkejut. Menyadari sihir itu sendiri dibatasi di sini, dia membayangkannya seperti pesulap sirkus, dan dia langsung menegurnya. Dia bisa membaca pikirannya. Dia berpikir memanggil kastilnya akan menghancurkan seluruh bangunan, jadi itu tidak mungkin. Kemudian kepala memanggil namanya. Taehyung berbalik dan atasannya dengan gugup mengumumkan putusan akhir. Dia kelas S, yang pertama di negara ini. Noori tercengang. Taehyung menyuruh kepala untuk tidak menjilatnya dan langsung ke intinya. Kepala itu tergagap mengatakan dia akan menjelaskan semuanya, tetapi Taehyung menyela lagi dan menolak tawaran itu mentah-mentah. Panik. Kepala itu mengatakan bahwa bergabung dengan media dapat memberinya ketenaran dan banyak uang. Taehyung merasa itu menjengkelkan dan mengatakan uang bukanlah masalah. Dia bisa mendapatkannya kapan saja. Mereka seharusnya bersyukur dia membantu bahkan sedikit pun. Dia menambahkan dia hanya akan membantu jika mereka mengikuti semua persyaratannya. Seung Ho berkeringat, menyadari dia perlu menemukan seorang penjahat dengan cepat. Di sisi lain, penjahat itu ada di rumah, membual bahwa tidak ada yang bisa menangkap mereka. Sebuah mobil hitam membawa MC dan Noori ke tempat yang aman. Di dalam, Seung Ho mengatakan dia mengerti dan tidak akan mengungkapkan peringkat Taehyung. Mereka sedang menyiapkan lokasi yang aman untuknya dan pelayannya. Menyaksikan mobil itu pergi, kepala itu merajuk karena mereka tidak dapat mengungkapkan kelas S pertama di negara itu. Gadis berambut merah itu menjelaskan bahwa memiliki kelas S akan sepenuhnya mengubah keseimbangan kekuatan global. Ukuran superior itu jika orang tahu tentang dia, mereka akan merasa jauh lebih aman. Adegan itu langsung melompat ke MC kita, dan pelayannya yang berhenti di mansion mewah yang gila ini. Mereka berjalan melalui taman yang panjang, melewati seluruh kolam renang, dan menuju rumah besar ini. Gadis pirang itu benar-benar terpana dengan betapa besarnya segalanya, tetapi Raja Iblis hanya seperti, ya, terserah. Ini bahkan tidak mendekati kastilnya, meskipun dia mengakui tempat itu tidak terlalu buruk. 3 hari kemudian, pemimpin tim Harimau Putih muncul di mansion untuk berkunjung. Saat dia mendekat ke pintu, dia mendengar suara-suara aneh di dalam dan menjadi bingung, bertanya-tanya apakah ada perkelahian yang terjadi di sana. Dia mendorong pintu sedikit terbuka untuk mengintip ke dalam dan mencari tahu apa yang sedang terjadi. Di dalam, dia melihat ruang pelatihan benar-benar hancur dengan gadis itu duduk di lantai. Protagonis terus mendorongnya, menyuruhnya untuk datang padanya dengan semua yang dia punya. Dia mendengarkan, meraih pedangnya, dan menyerbu tuannya. Pemimpin tim akhirnya menyadari mereka berada di tengah-tengah pelatihan hardcore. Gadis pirang itu menyilangkan pedangnya dan melompat ke arah tuannya, sepenuhnya siap untuk menyerang. Dia turun dari atas, menebas dengan keras, tetapi Taehyung hanya berdiri di sana menonton. Dia membanting pedangnya ke arahnya, tetapi dia dengan santai menangkapnya dengan tangan kosong, membuatnya benar-benar terkejut. Lalu dia memakannya di seberang ruangan. Dia meluncur dengan lututnya, seperti dia akan melakukan serangan balik, tetapi mengeluarkan sedikit tangisan kesakitan. Pria muda itu memutuskan pelatihan selesai untuk hari ini. Dia mengatakan padanya dia mungkin lemah, tetapi dia meningkat, jadi dia perlu terus berlatih tanpa henti. Kemudian dia berpikir dalam hati jika dia benar-benar ingin menjadi bawahannya, dia harus mencapai kelas S. Nouri mengingatkannya bahwa hari ini adalah tenggat waktu yang dia tetapkan, yang membuat Seung Ho yang masih bersembunyi di pintu sangat gugup. Gadis itu bertanya apakah dia serius akan membunuh mereka, dan dia mengatakan dia sudah memberi mereka cukup waktu. Dia berpendapat bahwa orang-orang itu masih hidup berharga, dan dia seharusnya tidak melakukan itu. Kata-katanya membuatnya berhenti karena dia belum pernah mendengar siapapun mengatakan hal seperti itu selama berabad-abad. Dia ingat alam iblis di mana hidup tidak berarti apa-apa, dan bertahan hidup adalah satu-satunya aturan. Dia meyakinkannya bahwa ini tidak akan menjadi pembantaian yang tidak berarti. Ini adalah balas dendam atas neneknya dan peringatan agar itu tidak terjadi lagi. Dia menambahkan bahwa bahkan jika beberapa orang yang tidak bersalah mati, tindakan ini akan menyelamatkan lebih banyak orang. Dia setuju, dan dia menyadari dia menjadi lunak sejak datang ke dunia ini. Ketua tim tiba-tiba menerobos masuk sambil berteriak bahwa dia tidak tahan lagi mendengarkan percakapan mereka. Dia bilang dia datang untuk mengantarkan sesuatu, dan pemuda itu mengeluh bahwa dia bisa saja menelepon. Karena malu, pemimpin itu menjelaskan bahwa dia ingin menyerahkannya secara pribadi. Dia juga memperhatikan bahwa gadis itu terlihat sangat berbeda sekarang, dan bertanya-tanya apakah itu karena dia adalah bawahan pemuda itu. Merasa jengkel, Raja Iblis itu berkata dia benci membuang-buang waktu, jadi pemimpin itu meminta maaf lagi.
Dia menyerahkan sebuah folder dan mengatakan hasil investigasi ada di dalamnya seperti yang dia janjikan. Pemuda itu membuka file dan mengetahui bahwa pelakunya adalah geng Ilsim, sebuah geng lama yang bangkit setelah pemimpin mereka mendapatkan kekuatan. Mereka masih penjahat kejam yang menyiksa orang normal, tetapi tim Harimau Putih tidak dapat menyentuh mereka karena geng tersebut terhubung dengan asosiasi. Raja Iblis menutup folder dan berkata, bajingan seperti itu ada di mana-mana, dan, jujur saja, mereka beruntung. Dia mengatakan pemimpin itu bisa duduk santai dan membiarkannya menangani pekerjaan kotor itu. Kemudian dia melihat pelayannya dan bertanya apakah dia mengerti apa yang perlu terjadi. Gadis berambut pirang itu terlihat bingung sejenak, tetapi kemudian menyadari apa yang dia maksud. Dia menyuruh mereka menunggu di sini karena balas dendamnya akhirnya dekat. Sementara itu, pemimpin geng Ilsem, Kim Gilte, merayakan pengambilalihan wilayah lain. Dia mengejek Badan Intelijen Nasional karena merasa tak tersentuh. Tiba-tiba, ledakan besar dari langit menghantam bangunan itu. Di dalam, semuanya menjadi kacau saat para penjaga berlarian mencoba melindungi pemimpin mereka. Mereka bergegas keluar sementara Gilte dengan marah menuntut untuk mengetahui siapa yang berani menyerang mereka. Para anggota geng menatap ke langit dengan sangat ngeri. Sebuah pesan berapi-api muncul menyerukan mereka untuk membayar dosa-dosa mereka. Mereka langsung panik, berteriak mencari pemimpin mereka dan menunjuk sesuatu di dalam api. Melayang di langit, Raja Iblis dengan tenang bertanya apakah mereka benar-benar geng Ilsim. Dia memerintahkan mereka untuk mengakui dosa-dosa mereka dan membungkuk sampai tulang mereka retak, berjanji untuk membunuh mereka tanpa rasa sakit hanya setelah mereka melakukannya. Para anggota geng sangat ketakutan. Pemimpin itu menunjuk ke Raja Iblis dan berteriak bahwa dia adalah orang yang bertanggung jawab dan menyatakan bahwa dia dan gengnya akan membunuhnya. Seorang anggota berpikir ini adalah kesempatan besarnya untuk mendapatkan peringkat dan maju ke depan, meneriakkan penghinaan. Raja Iblis itu turun dari langit, memandangi mereka semua dengan jijik. Dia mendarat dengan keras, memberitahu mereka bahwa ini adalah kesempatan terakhir mereka sebelum dia berhenti menunjukkan belas kasihan. Para penjahat itu panik, bertanya-tanya monster macam apa yang mereka hadapi. Seorang pengecut memutuskan untuk melarikan diri dan berteriak bahwa dia sudah selesai dengan kegilaan ini. Tapi Taeyong bertanya siapa yang bilang lari adalah pilihan. Dia melemparkan balok logam langsung menembus pria itu, membunuhnya seketika. Pemimpin itu membeku, ngeri melihat betapa brutalnya anak buahnya terbunuh. Raja Iblis itu berkata bahwa mereka bisa saja mati dengan mudah, tetapi tidak memiliki keberanian. Guilty terdiam dan ketakutan dengan aura mengerikan sang protagonis. Dia segera meninggalkan gengnya dan menyuruh mereka untuk bertarung saja. Anak laki-laki itu menertawakan betapa menyedihkannya pemimpin itu karena meninggalkan bangsanya sendiri. Dia berpikir dunia ini tidak lebih baik dari dunia iblis dan melepaskan ledakan besar yang mengguncang segalanya. Area tersebut diperlihatkan hancur, tanah retak, dinding hancur. Di tempat lain, ruang aman mengaktifkan segel jendela, pintu terkunci. Pengikut itu menjelaskan bahwa ruangan itu dibangun dengan permata ajaib, jadi serangan normal tidak akan berhasil. Pemimpin itu marah, berpikir ini adalah hukuman untuk pekerjaan yang salah. Anak buahnya dengan gugup bertanya berapa banyak orang yang tersisa dan mengakui bahwa dia sudah mengirim semua orang pergi. Tiba-tiba, beberapa anggota geng berkumpul di luar, menyemangati diri sendiri, mengatakan mereka dapat mengalahkan kelas A. Mereka melihat penyusup dan satu orang panik berteriak bahwa pria itu terlalu kuat. Mereka menyadari bahwa dia adalah seorang awaken tingkat tinggi dan menyerangnya bersama-sama. Raja Iblis menyeringai, menyukai tantangan itu, dan menyuruh mereka untuk mendatanginya sekaligus. Dia berlari ke arah mereka dan melenyapkan mereka dengan mudah sementara mereka berteriak panik meminta bantuan. Di dalam ruang aman, pemimpin dan anak buahnya mendengarkan dengan ketakutan mutlak. Pemimpin itu terdiam, berpikir keras tentang sesuatu. Di luar, anak laki-laki itu memicu ledakan dan dengan santai bertanya apakah itu membantu sama sekali. Dia berjalan melewati kehancuran menuju tempat persembunyian mereka. Dengan ekspresi dingin, dia berkata tikus selalu berakhir di dinding. Para pengikut itu tercengang, tidak dapat mempercayai satu orang mengalahkan begitu banyak awaken sendirian. Dia merangkak ke jendela kaca dan membenturkannya dengan putus asa, berteriak bahwa dia tidak ingin mati, tetapi penghalang itu tidak bergerak. Raja Iblis meraih lehernya dan bertanya, mengapa dia takut mati ketika dia dengan senang hati membunuh orang yang tidak bersalah. Kemudian dia menghancurkan kepala pria itu dan mengakhirinya seketika. Pemimpin geng itu gemetar, menyebut anak laki-laki itu monster. Raja Iblis menjawab dengan dingin bahwa dia hanya datang untuk pemusnahan total geng. Dia meminta pemimpin itu satu alasan yang bagus, untuk tidak membunuhnya sekarang. Pria itu berbohong dan mengklaim semuanya adalah pembelaan diri, tetapi Taehyung tahu yang sebenarnya. Dia menyebut kebohongan itu, mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang menyerang tanpa memberikan kesempatan apapun.
Pemimpin itu tercengang, dia tahu, dan mulai berpikir anak laki-laki itu pasti bercanda. Kemudian dia mencoba menyemangati dirinya sendiri, mengatakan bahwa dia adalah pemimpin geng dan akan membunuh protagonis bahkan jika itu membuatnya kehilangan satu tangan. Dia menyerang dan melempar pukulan ke wajah Taehyung, tetapi tidak terjadi apa-apa. Pemimpin itu sangat marah ketika dia menyadari itu, bahkan tidak meninggalkan bekas. Dengan mata bercahaya, Taehyung mengatakan dia akan memberinya 1 menit penuh untuk terus mencoba. Pemimpin itu kehilangan kesabaran dan berteriak bahwa dia tidak tahan lagi. Dia melempar pukulan demi pukulan, tetapi setiap pukulan diblokir oleh penghalang tak terlihat. Anak laki-laki itu mengawasinya seperti dia sedang menonton cat mengering, berpikir tidak mungkin dia bisa kalah dari sampah seperti ini. Kemudian dia ingat neneknya, seluruh alasannya untuk kembali ke sini. Pemimpin itu berteriak bahwa pukulan berikutnya ini akan menyakitkan, tetapi bahkan sebelum dia dapat mendaratkannya, lengannya tiba-tiba terpotong, bersih. Raja Iblis berdiri diam sementara pria itu melolong kesakitan, berteriak bahwa menit itu belum berakhir. Taehyung menatapnya dan berkata dia berubah pikiran. Dia memberitahu pria itu bahwa dia akan menghabisinya sekarang, dan dia akan memastikan dia merasakan setiap jenis rasa sakit yang mungkin. Pemimpin itu memohon bantuan, bertanya mengapa protagonis bahkan peduli tentang kematian mereka. Dia menjanjikan apapun putus asa untuk bertahan hidup. Tetapi semua orang yang bisa dia datangi sudah mati di tangan anak laki-laki itu. Dengan ketakutan murni di matanya, dia menyadari bahwa benar-benar tidak ada orang yang tersisa untuk menyelamatkannya. Dia terus memohon bantuan sampai saat dia meninggal. Beberapa waktu kemudian, seluruh bangunan guild dikelilingi garis polisi. Ketua melihat kekacauan itu, dan pada dasarnya mengatakan anak itu benar-benar tidak menahan diri sama sekali. Dia terdengar stres, mengatakan bahwa meskipun situasi ini sudah buruk, ada masalah lain yang akan datang. Dia menjelaskan bahwa asosiasi Awakened tidak akan hanya bersantai dan mengabaikan ini. Salah satu anggota menunjukkan bahwa ini bukan hanya pembunuhan. Ini adalah pembantaian langsung, dan dia mempertanyakan bagaimana mereka bisa berpura-pura tingkat kekerasan ini tidak penting. Di dalam ruang pertemuan, orang-orang sudah berdebat tentang bagaimana menghukum seorang Awakened kelas S. Seseorang mengatakan mereka tidak bisa membiarkan keadilan main hakim sendiri mulai menjadi tren di negara itu, tetapi pemimpin rapat mengabaikan semua itu dan mengganti topik, mengatakan ada masalah yang lebih besar, lonjakan portal yang tiba-tiba. Dia mengatakan ada peningkatan besar baru-baru ini, 12 portal hanya minggu ini, dan monster kuat bermunculan. Dan bagian terburuknya adalah tidak ada pemburu yang mengalahkan mereka. Untungnya, mereka memiliki kelas S di pihak mereka, dan dia percaya anak itu untuk menanganinya. Tetapi dia juga mengatakan anak itu tidak bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Tepat pada saat itu, ketua panik ketika pemimpin menuntut agar anak itu meminta maaf atas apa yang terjadi. Pria berkacamata itu segera menyadari pemimpin itu serius dan meminta maaf. Pemimpin itu sedikit tenang dan mengatakan, dia mengerti frustrasi semua orang dengan seluruh situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini. Dia menjelaskan bahwa mereka berurusan dengan kekuatan yang tidak terkendali dan sekarang nasib seluruh negara pada dasarnya ada di tangan mereka. Sementara itu, protagonis hanya mandi. Melalui cermin, dia melihat pelayannya menyelesaikan tugasnya. Si pirang memutuskan dia perlu mencuci pakaian tuannya selanjutnya. Tetapi ketika dia membuka lemari pakaiannya, dia langsung terpana. Semua yang ada di dalamnya adalah pakaian yang sama persis. Dia mengeluh bahwa agensi jelas tidak memiliki akal sehat. Mengambil pakaian ganti, dia pergi ke tuannya, tetapi kemudian berteriak kaget. Taehyung mengeringkan rambutnya dengan handuk dan dia bertanya mengapa dia berteriak. Benar-benar merah, dia menuntut untuk tahu mengapa dia keluar dari kamar mandi seperti itu. Dengan gagap, dia menyerahkan pakaian itu kepadanya dan memohon izin untuk pergi dengan cepat. Dia lari keluar, dan dia hanya berpikir tentang betapa cerobohnya bawahannya itu. Kemudian keduanya duduk bersama di taman menikmati hari itu. Nori mengawasinya dengan tenang, berpikir dia telah diam selama berhari-hari dan tampak kosong setelah balas dendamnya. Dia bertanya-tanya apa yang bisa dia lakukan untuk membuatnya merasa sedikit lebih bahagia. Kemudian tiba-tiba, dia mendapat ide dan menoleh ke arahnya dengan wajah bersemangat. Dia tersenyum, mendekat, dan menyarankan mereka pergi berbelanja bersama. Dia tampak terkejut dan mengulangi sarannya dalam benaknya. Dia mengatakan mereka tetap membutuhkan pakaian baru, dan dia benar-benar tertarik dengan ide itu. Nori menjadi sangat ceria mendengar tanggapannya. Dia bilang dia akan bersiap-siap, tetapi dia mengatakan kepadanya ada masalah. Khawatir, dia panik dan membayangkan sesuatu yang buruk, tetapi dia hanya mengatakan dia benar-benar kehabisan uang. Nori menawarkan untuk meminjamkannya miliknya, tetapi dia segera menolak. Kemudian dia memanggil kristal ungu dan berkata bahwa Alor tidak meminjam uang. Memegang permata itu, dia menjelaskan bahwa menjualnya akan memberi mereka lebih dari cukup uang tunai. Beberapa waktu kemudian, mereka tiba di sebuah gedung tinggi di pusat kota.
Gadis itu menjelaskan itu adalah pasar perdagangan layanan intelijen nasional, di mana bukan hanya agen tetapi juga individu yang terbangun juga melakukan bisnis. Saat mereka masuk, seorang petugas yang ceria menyambut mereka dan bertanya apa yang ingin mereka jual. Dia mengatakan dia perlu melihat barang itu terlebih dahulu untuk menilainya, tetapi ketika dia melihat kristal ungu, dia membeku karena terkejut. Dengan gugup, dia meminta mereka untuk menunggu sementara dia melakukan panggilan. Dia menelepon Tuan Park, mengatakan kepadanya seseorang ingin menjual permata langka, dan dengan bersemangat mengatakan ukurannya tidak normal. Beberapa menit kemudian, pria itu duduk bersama mereka di kantornya, memperkenalkan dirinya sebagai Park San-ho dari divisi penjualan, dan menyambut mereka. Dia bertanya-tanya mengapa seorang agen dinas intelijen ada di sini dengan pria acak ini. Kemudian protagonis dengan santai menjatuhkan kristal besar itu ke atas meja. Park San-ho tercengang dan tidak percaya ukurannya. Bertanya tentang levelnya, protagonis meminta tawaran mereka, sementara pria itu hanya terus menatap. San-ho meminta maaf dan mengatakan membeli sesuatu yang begitu besar akan membutuhkan anggaran tingkat nasional. Kesal, pemuda itu mengambil kembali kristal itu dengan tatapan jijik. Kemudian dia menggunakan kekuatannya untuk memecah permata besar itu menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Pria penjualan itu terkejut, sementara anak laki-laki itu bertanya apakah itu cukup. Park bertanya-tanya bagaimana seseorang bisa memecah batu ajaib dan mengatakan bahkan potongan kecil ini bernilai miliaran. Dia mengatakan dia bisa membelinya, tetapi perlu waktu untuk mengumpulkan uang. Pahlawan itu tampak kecewa dan mengatakan pasar perdagangan terbesar di seluruh negeri bahkan tidak memiliki cukup uang tunai. Nuri turun tangan dan bertanya apakah mereka setidaknya bisa membayar sebagian di muka. Pria itu mengatakan ini adalah situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, dan gadis itu mengingatkannya bahwa mereka akan mendapat untung besar dari batu-batu itu. Kemudian dia membuat tawaran. Jika dia membayar 1.000.000 sekarang, mereka akan menerimanya. Protagonis menatapnya berpikir bagaimana dia berani bernegosiasi seperti itu. Di bawah tekanan, Park menerima dan berpikir anak laki-laki di depannya adalah binatang buas. Tak lama kemudian, transfer 1.000 juta dolar berhasil mendarat di akun Taeyong. Dengan pembayaran dikonfirmasi, Nuri tersenyum dan berkata sekarang mereka bisa pergi berbelanja. Berjalan di jalan, dia menyarankan untuk melihat pakaian tuannya terlebih dahulu, bersemangat tentang betapa bagusnya kesepakatan yang dia dapatkan. Sementara itu, di kantor, Tuan Park sangat marah, mengomel tentang bagaimana cacing-cacing itu berani melakukan itu padanya. Dia tidak percaya mereka memanfaatkan seseorang yang menganggap dirinya elit. Dengan marah, dia meraih teleponnya dan bersumpah dia akan menunjukkan kepada mereka kekuatan uang yang sebenarnya. Dia menelepon seseorang dan mengatakan dia memiliki bajingan yang ingin dia urus. Jauh di sana, protagonis dan bawahannya dengan senang hati menikmati perjalanan belanja mereka ketika tiba-tiba langit berubah ungu dan petir menyambar di mana-mana. Aura ungu yang menyeramkan melonjak melalui langit kota, menarik perhatian semua orang. Gadis itu tetap bersemangat mengagumi toko-toko pakaian mewah. Dia menunjuk ke salah satu dan meminta tuannya untuk pergi bersamanya, tetapi dia mengatakan kepadanya untuk memilih sesuatu terlebih dahulu, karena dia tidak membutuhkan apapun. Dia langsung menolak, mengatakan hari ini adalah tentang memperbaiki lemarinya. Dia meraih lengannya dan menyeretnya ke dalam, bersikeras bahwa dia akan berpakaian bagus hari ini. Dia hanya mengawasinya dengan tenang, sedikit terkejut dengan keberaniannya. Dia berpikir bahwa semakin dia mengamatinya, semakin mengesankan dia tampak. Dia melihat tangannya memegang jari-jarinya dan terus berpikir bahwa semakin dia memperhatikan, semakin aneh dia. Mereka tiba di toko pakaian mewah bernama Mori. Di pintu masuk, seorang karyawan berpakaian rapi membungkuk dan bertanya apakah mereka mencari sesuatu yang spesifik. Nuri menunjuk pakaian dengan gembira dan menyuruhnya mendandani bosnya dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan barang-barang terbaik yang mereka miliki. Protagonis mengerang tentang betapa membosankannya ini. Sementara itu, portal menyeramkan itu terus meluas dan memancarkan energi ungu di seluruh kota. Tak lama kemudian, karyawan toko kembali mengatakan bahwa mereka sudah selesai. Gadis itu terdiam, benar-benar kagum dengan penampilan baru tuannya. Mengenakan pakaian baru, sang protagonis berkata dia tidak terbiasa dengan pakaian seperti itu. Merasa canggung, dia bertanya apa pendapatnya. Tersipu dan tergagap, dia berkata dia terlihat sangat tampan, bersumpah dia bersungguh-sungguh dan dia terlihat luar biasa. Dia bilang dia tidak sabar untuk memberitahu semua orang bahwa dia adalah tuannya. Dia menyesuaikan kerahnya, masih tidak nyaman, dan berkata mereka bisa pergi. Dia bertanya apakah dia tidak ingin bercermin, tetapi dia berkata dia tidak perlu. Pendapatnya lebih penting. Kemudian dia mengatakan padanya bahwa sudah waktunya untuk membelikannya barang. Memerah karena malu, dia berpikir dia menyukai pakaian itu, dan bahwa dia mendapatkan persis apa yang dia inginkan. Dia mendesaknya untuk bergegas, dan dia setuju dengan gembira.
Setelah beberapa saat berbelanja, keduanya berhenti di sebuah kafe untuk beristirahat dan mengambil minuman. Memegang semua tas belanja, dengan senyum lebar, gadis itu tampak sangat puas dengan bagaimana semuanya berjalan. Tiba-tiba, mata wanita muda itu melebar karena dia melihat sesuatu yang sangat aneh di langit kota. Dia mendongak, benar-benar terkejut dengan apapun yang baru saja muncul di atas mereka. Duo itu membeku, menatap portal ungu besar ini yang benar-benar muncul entah dari mana di atas seluruh kota. Semua orang di jalanan berhenti di tempat mereka, semua menatap benda aneh ini. Si pirang bertanya apa itu, dan bosnya memastikan bahwa, ya, gerbang baru saja dibuka. Tetapi pemuda itu menunjukkan bahwa ini adalah jenis portal yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Di dalam portal itu, makhluk merah menyeramkan perlahan mulai merangkak keluar. Sebuah mata raksasa yang menakutkan mengintip ke bawah ke kota dari dalam celah dimensi. Gadis itu mulai panik, mengatakan bahwa pelanggaran gerbang yang terjadi tanpa peringatan adalah berita yang sangat buruk. Wajahnya menjadi pucat ketika dia menyadari bahwa portal ini benar-benar tidak dikenal. Dia menjelaskan bahwa portal seperti ini biasanya membawa bencana atau musuh yang sangat kuat. Dia bahkan ingat beberapa makhluk mengerikan dari salah satu portal yang tidak dikenal itu. Dia melihat ke bawah tepat ketika protagonis mulai berbicara. Sementara itu, semua orang di jalanan masih menatap langit dalam keadaan panik. Kemudian pemuda itu mengatakan bahwa makhluk ini akan lebih kuat dari siapapun yang pernah dia lawan. Monster merah terus perlahan merangkak keluar dari portal ungu itu di tengah kota. Ketakutan, gadis itu menelepon seseorang dan memperingatkan mereka bahwa mereka berada dalam masalah besar. Dia mencoba menjelaskan bahwa gerbang yang tidak dikenal akan segera terbuka sepenuhnya. Pada saat itu, lengan makhluk itu mendorong melalui portal, menakutkan kerumunan yang menonton. Tetapi protagonis hanya menatap monster itu dengan tatapan berani dan menantang ini, dan pada dasarnya menyuruhnya untuk mendatanginya. Akhirnya, kepala iblis merah dengan gigi setajam silet muncul di langit. Raungannya yang mengerikan bergema saat sepenuhnya terwujud di depan semua orang. Saat monster itu muncul, bangunan mulai runtuh dan kekacauan meletus di mana-mana. Nuri berteriak ke telepon bahwa gerbang terbuka dan seluruh situasi di luar kendali. Orang-orang berlari di jalanan berteriak satu sama lain untuk bergerak. Dalam kekacauan, seorang ibu kehilangan putri kecilnya, meninggalkan anak itu sendirian dan ketakutan. Orang di telepon bertanya kepada si pirang apa yang dia katakan tentang mengevakuasi warga sipil. Mereka bertanya apakah dia mendengarkan, tetapi gadis itu terlalu terkejut untuk merespons. Dia akhirnya mengatakan tuannya akan mengevakuasi semua orang dan mencoba meyakinkan mereka bahwa semuanya akan baik-baik saja, sementara mereka menunggu bala bantuan. Tetapi Raja Iblis hanya tersenyum dengan ekspresi gelap dan bersemangat ini. Mitranya menatapnya dengan ketakutan dan memanggilnya. Matanya bersinar merah saat dia memberikan senyum jahat yang bersemangat. Pemuda itu mengenali makhluk itu, dan mengatakan itu adalah binatang naga yang sombong dan gila. Dia ingat perkelahian di alam iblis, di mana dia benar-benar merobek salah satu tenggorokan mereka. Melihat portal, dia berpikir bahwa akhirnya seseorang yang layak telah muncul. Lingkaran sihir muncul di sekelilingnya, dan dia merayakan kesempatan untuk bertarung habis-habisan melawan musuh yang kuat. Panik, gadis itu meneriakkan nama tuannya, mencoba menyadarkannya. Permohonan itu mengenainya, dan dia berhenti, berbalik ke arahnya. Dengan air mata di matanya, dia memohon padanya untuk membantunya mengevakuasi warga sipil. Dia melihat si pirang lagi, terkejut dengan keputusasaan dalam suaranya. Sementara itu, gadis kecil itu masih hilang dan menangis sendirian di jalan yang hancur. Protagonis melihat ke bawah dan melihat semut berjalan di dekat kakinya. Pikirannya kembali ke saat ketika dia pernah mengatakan dunia ini terlalu lemah saat membuka pintu. Dengan kenop pintu berubah menjadi abu, dia mengatakan tidak ada apapun di sini yang dapat menangani kekuatannya. Kemudian, mengingat mitranya, dia juga mengatakan bahkan monster di sini pun tidak layak. Dia melihat si pirang di depannya, tetapi ketika dia mencoba menyentuhnya, dia hancur seperti kaca saat dia mengatakan bahkan orang pun tidak dapat menahan kekuatannya. Dia terus memikirkan betapa rapuhnya dunia ini. Baginya, itu seperti istana pasir yang penuh dengan semut. Kembali di masa sekarang, orang-orang berlarian dalam kekacauan sementara dia hanya berdiri di sana tanpa terpengaruh. Dengan mata merah menyala, dia mengakui bahwa kelemahan semua orang mengganggunya. Dia ingat dunia iblis di mana satu-satunya aturan adalah yang kuat melahap yang lemah. Baginya, mengasihani yang lemah adalah kemewahan dan melindungi mereka benar-benar bodoh. Tetapi dunia kecil ini mengacaukan hukum alam itu dan itu sangat membuatnya kesal. Dia bosan, menahan diri, dan memutuskan dia selesai hidup dengan tidak nyaman. Lagi pula, ini adalah lawan sejati pertama yang dia miliki dalam beberapa tahun. Melayang ke atas, dikelilingi oleh aura gelap, dia berteriak bahwa sekarang tidak ada yang bisa menghentikannya. Putus asa, gadis itu meneriakkan nama tuannya lagi, memaksanya kembali ke kenyataan.
Dengan ekspresi hancur, dia memohon padanya untuk membantunya. Air mata mengalir di wajahnya saat dia menggenggam tangannya, memohon padanya untuk menyelamatkan orang-orang yang tidak bersalah. Di atas langit, monster merah itu meraung lagi, meledakkan energi destruktif. Puing-puing dari department store mulai berjatuhan. Dia mendongak, bertanya-tanya apakah dia bisa menghancurkan semuanya. Si pirang melompat ke udara dengan pedangnya, berputar, sambil memotong beberapa puing yang berjatuhan untuk melindungi kerumunan. Tapi dia panik karena dia tidak bisa menghentikan semua bagian itu sendirian, karena beberapa puing akan menimpa seorang ibu dan anaknya. Dia berteriak, lalu sebuah penghalang tak terlihat muncul dan menghalangi benturan itu. Nori menyaksikan dengan kaget. Sang protagonis baru saja menggunakan sihirnya untuk melindungi keduanya, lalu dia meledakkan sisa bebatuan yang jatuh sebelum mengenai warga sipil. Bawahannya menatapnya, terpana, sementara dia akhirnya tersenyum dengan tenang dan menyuruhnya untuk mengevakuasi semua orang. Dia melayang di udara, dikelilingi oleh aura yang kuat sementara dia menyaksikan dari bawah. Dia merenungkan bagaimana dia hampir mengabaikan bawahannya sendiri. Dikelilingi oleh api, dia menyatakan dia tidak akan menjadi penguasa yang tidak kompeten. Gadis itu berterima kasih padanya dan berlari untuk memandu warga sipil keluar. Dia tersipu dan merasa sangat senang saat dia melakukan apa yang dia perintahkan. Dengan pedangnya siap, dia berteriak agar semua orang mengikutinya dan segera pergi. Dia menunjukkan jalan, sementara bocah itu berpikir dia melakukan semua ini karena dia. Dia berpikir membantu selama beberapa detik tidak akan membunuhnya. Tetapi berdiri sendirian di jalan yang hancur, dia mengatakan ada tangkapan. Dia melotot pada makhluk di langit mengatakan dia benci benda itu melayang di atas kepalanya. Kemudian sayap bayangan gelap meledak keluar dari punggungnya. Dengan cahaya merah yang intens, sayap-sayap itu terbuka sepenuhnya, dan dia naik ke udara. Dia melesat ke atas, siap menghadapi ancaman secara langsung. Melihat monster di dalam portal, dia mencatat bahwa makhluk itu tampak terjebak. Mata raksasa itu menatapnya dengan amarah murni. Dengan seringai, dia memberitahu monster itu bahwa dia akan membantunya keluar. Kemudian dia meraih moncong naga dan meninjunya dengan kekuatan gila, melemparkan monster itu langsung keluar angkasa. Orang-orang dan rekannya hanya menatap langit dengan kaget. Pahlawan kita mengatakan bahwa di atas sana, mereka bisa bertarung tanpa gangguan. Dengan kilatan warna, dia melesat ke atas, tersenyum saat dia pergi. Semua orang menyaksikan seberkas cahaya meluncur keluar angkasa. Dalam sekejap, mereka berdua berada di luar angkasa melayang di atas bumi. Naga merah itu melihat sekeliling dengan panik mencari lawannya. Anak laki-laki itu muncul tepat di depannya, bertanya apakah binatang itu sudah bangun sekarang, dan mengatakan tidak ada yang akan mengganggu mereka kali ini. Dengan mata yang bersinar, dia mencatat bahwa ini sepertinya naga yang sangat kuno. Dia berharap naga itu tidak akan membuatnya malu. Kemudian sebuah layar mengambang, muncul dengan info tentang makhluk karose. Dikatakan bahwa binatang itu tersesat dan melanggar aturan karena beberapa kontrak. Dia bertanya-tanya apakah naga itu menyerah pada dirinya sendiri dan melanggar kontraknya. Tiba-tiba, makhluk itu membuka mulutnya dan membentuk bola energi biru. Itu menembakkan sinar energi, dan pemuda itu segera tahu ini buruk. Melayang di luar angkasa, dia menyadari dunia manusia tepat di belakangnya. Jika serangan itu mengenai bumi, itu akan menjadi pembantaian. Dia mengatakan dia dapat memblokirnya dengan mudah, tetapi kemudian datang ke sini untuk bertarung akan menjadi tidak ada gunanya. Jadi dia memilih untuk menahan serangan itu secara langsung. Sinar itu mengenainya secara langsung, tetapi penghalang tak terlihat melindunginya. Naga itu berhenti berpikir itu mengenainya, tetapi anak laki-laki itu hanya berdiri di sana di luar angkasa, sama sekali tidak terluka. Protagonis menatap naga itu dan mengeluh bahwa dia baru saja membeli pakaian itu. Makhluk itu menjadi marah dan mengisi energi ledakan yang bahkan lebih besar, tetapi anak laki-laki itu hanya tersenyum dengan percaya diri dan melesat ke arah binatang itu dengan kecepatan tinggi. Dia mendaratkan pukulan besar di sisi naga, lalu yang lain tepat di kepalanya. Binatang merah itu menjerit kesakitan untuk pertama kalinya, menyadari betapa kuatnya lawannya. Melihat tinjunya yang menyala-nyala, anak laki-laki itu berkomentar bahwa setelah sekian lama, itu benar-benar terasa enak. Dia senang akhirnya memukul sesuatu yang tidak pecah karena ketukan ringan. Makhluk itu meraung dan mencoba menggigitnya lagi. Anak laki-laki itu menyentuh kulit naga, hampir seperti dia menganalisis teksturnya. Binatang itu mengaktifkan perisai ajaib untuk melindungi dirinya dari serangan anak laki-laki itu. Protagonis mempelajarinya dengan tatapan analitis yang serius. Monster itu meraung lagi, menunjukkan gigi tajamnya. Penguasa iblis menendang penghalang dengan kekuatan penuh, tetapi tidak ada yang terjadi. Dia menyadari naga ini bisa menggunakan sihir. Makhluk itu membuat penghalang yang tidak akan sepenuhnya memblokir serangan, tetapi cukup untuk menyeret pertarungan keluar. Dia mengakui dia masih belum menguasai sihir dunia ini cukup untuk mematahkannya secara normal.
Tetapi dengan seringai, dia mengatakan tidak ada yang tidak bisa dipecahkan oleh kekuatan kasar. Dia menemukan pertarungan panjang, membosankan, jadi dia memutuskan untuk menggunakan item khusus. Dia membuka portal ungu dan mengeluarkan sesuatu. Matanya bersinar saat dia mengungkapkan senjatanya, pedang naga, Askeladd. Memegang pedang legendaris, dia bertanya apakah monster itu mengenalinya. Dia menjelaskan bahwa pedang itu ditempa dari tulang belakang naga iblis, Sigma. Monster itu mendengus mendengar penyebutan asal-usul pedang itu. Anak laki-laki itu mengatakan, senjata ini adalah hal terburuk yang bisa dihadapi naga itu. Makhluk itu menghembuskan api biru ke arahnya, dan dia bertanya apakah itu ingin menguji pedang itu. Dengan satu tebasan, dia memotong sinar itu bersih menjadi dua. Memegang pedang, dia tersenyum dan mengatakan kekuatannya gila. Makhluk itu menyerang lagi untuk mencoba dan memakannya, tetapi anak laki-laki itu lebih cepat dan menghindar. Dia mengarahkan pedang langsung ke dada naga dan menusuknya dengan serangan yang tepat, mengirim binatang itu terbang kembali. Sambil tersenyum, dia memperingatkan naga bahwa sekarang ia tidak akan dapat menggunakan trik sulap lagi. Tetap dalam posisi serangannya, dia menyaksikan pedang itu tertancap di dada binatang itu. Dia mengatakan sekarang gilirannya dan melemparkan pukulan kanan yang kuat yang meledakkan naga itu jauh. Sementara itu, di stasiun luar angkasa terdekat, dua pekerja menyaksikan saat naga itu tiba-tiba terbang melewati jendela mereka, membuat mereka ketakutan. Makhluk itu meraih struktur stasiun dengan seluruh kekuatannya, tersenyum. Taeyong mengakui naga itu cukup terampil. Dia bertanya trik apa yang akan dicoba binatang itu selanjutnya, sementara api ungu berputar di sekelilingnya. Anak laki-laki itu mengenali suar sihir ledakan level 6. Dia bertanya, apakah naga itu benar-benar berpikir bisa mengenainya dengan itu. Naga itu menyerang, tapi dia bilang binatang itu benar-benar salah. Dia mengungkapkan bahwa monster itu tidak bisa menyakitinya karena resistensi sihirnya maksimal. Makhluk itu terkejut, dan anak laki-laki itu bertanya apakah hanya itu yang dia punya. Jika, dia bilang sudah waktunya untuk pertarungan kekuatan penuh. Tidak ada lagi trik. Dengan senyum jahat, dia mempersiapkan pukulan terakhir, lalu keduanya meluncurkan serangan terakhir mereka. Di bumi, kekacauan masih menggantung di udara saat seorang gadis berambut merah dan rekannya bekerja dengan panik untuk menarik warga sipil keluar dari tumpukan puing yang runtuh. Tidak jauh dari mereka, gadis pirang kecil itu mengangkat seluruh lempengan beton, hampir seluruh tubuhnya gemetar di bawahnya, tetapi dia masih berhasil melindungi sekelompok orang ketakutan yang bersembunyi di bawahnya. Seorang pria muda mengenakan rompi berlutut di dekatnya, tangan bercahaya menekan seorang warga sipil yang terluka saat dia menggunakan kekuatannya untuk menyembuhkan. Sementara itu, seorang pria berkacamata berdiri di tengah segalanya, memindai kehancuran dengan ekspresi tajam dan memerintah. Tiba-tiba, sebuah peringatan sistem muncul. Reaksi portal menyusut, berarti gerbang akan segera tertutup. Beberapa detik kemudian, konfirmasi lain muncul. Situasi gerbang telah diselesaikan. Dengan embusan napas lega, pemimpin regu berkacamata itu berbalik ke arah timnya, bertanya apa sebenarnya yang terjadi di dalam. Dia bertanya kepada gadis pirang kecil itu, secara spesifik kemana tuannya dan musuh itu pergi. Dia hanya menunjuk ke arah langit. Pemimpin itu berkedip, sama sekali tidak dapat memproses jawabannya. Dia bahkan mengangkat tangannya ke dahinya, menatap ke atas seolah mengharapkan jawaban jatuh dari awan. Kemudian pemburu lain, Chon Woman kelas B, dan jelas penuh dengan dirinya sendiri, melangkah maju, mencemooh dengan keras. Dia mengejek gadis pirang itu, bertanya apakah dia mengharapkan mereka untuk percaya bahwa musuh itu menghilang ke langit. Dia bersikeras bahwa dia mengatakan yang sebenarnya, tetapi Woman terus terkikik seolah dia mengada-ada. Pemimpin berkacamata itu mencoba menenangkannya, mengingatkan semua orang bahwa mereka semua masih syok, tetapi Chun Woman tidak menerimanya. Dia membentak bahwa dia tidak di sini untuk membersihkan kekacauan mereka. Tepat saat itu, sebuah suara otoritatif yang dalam memotong argumen tersebut. Pemimpin macan putih muncul, kehadirannya langsung menghancurkan suasana hati. Dia memarahi Chun Woman dengan tajam, memperingatkan bahwa dia akan mengajukan keluhan resmi jika Woman membuka mulutnya lagi. Woman balas menatap dengan kebencian pahit, menggumamkan sesuatu tentang apakah macan putih, berpikir semua orang yang terbangun memiliki jenis kekuatan yang sama. Sebelum ada yang bisa mengatakan sepatah kata pun, Nuri tiba-tiba mendongak lagi. Matanya membelalak dan kemudian semua orang melihat ke atas juga. Ketakutan menyebar seketika. Meteor berjatuhan. Bola api berapi-api meluncur ke arah kota, dan orang-orang mulai berteriak. Seseorang berteriak agar semua orang lari dan berlindung. Tetapi sebelum meteor menghantam, salah satu dari mereka tiba-tiba menumbuhkan sayap, berhenti di udara, lalu menabrak tanah dengan kekuatan ledakan. Ledakan itu mengirimkan gelombang kejut yang merobek seluruh area, melemparkan agen dan warga sipil seperti boneka kain. Debu dan api membanjiri jalan. Gadis pirang itu melindungi wajahnya.
Untuk sesaat, dia terkejut, tetapi kemudian ekspresinya melembut menjadi lega dan senyum kecil menyebar di bibirnya. Karena di tengah kobaran api, sama sekali tidak terluka, pahlawan kita berjalan keluar seolah-olah dia baru saja melakukan pendaratan paling santai dalam hidupnya. Si pirang segera berteriak memanggilnya, berseri-seri dengan gembira. Souho membersihkan pakaiannya dan bercanda bahwa mungkin lain kali dia harus turun sedikit lebih lambat karena teriakannya pada dasarnya membuatnya sakit kepala. Pemburu asosiasi berdiri membeku, menatap Souho, seolah-olah dia baru saja melihat makhluk dari dimensi lain. Dia menuntut untuk tahu apa yang seharusnya menjadi benda itu. Gadis pirang itu berlari ke tuannya, sementara pria lain dengan cemas bertanya kemana musuh itu pergi, menatap Souho seolah-olah dia tidak yakin apakah harus takut padanya atau menyembahnya. Pemimpin regu dengan cepat melangkah maju, secara resmi memuji kinerja Souho dan mengatakan dia melakukan pekerjaan dengan baik, tetapi mereka perlu berbicara. Dia memanggil salah satu panggilannya, makhluk ajaib bernama Uriel, dan memerintahkannya untuk tidak membiarkan satu suara pun keluar dari area tersebut. Penghalang energi biru berkilauan langsung terbentuk di sekitar mereka, mengisolasi ruang seperti kubah tertutup. Souho segera menyadari bahwa makhluk itu bukan manusia. Itu adalah sesuatu yang langsung keluar dari dunia fantasi. Pemimpin itu menjelaskan bahwa situasinya menjadi rumit karena semua orang sekarang tahu tentang Souho. Berkat pertarungan itu, dunia akan segera mengetahui bahwa seorang Korea yang terbangun telah mengalahkan musuh level 7, klasifikasi monster yang hampir tidak ada yang selamat. Dia terus berbicara tentang tekanan politik dan konsekuensi, tetapi Souho memotongnya. Kesal, dia menyuruh pria itu dengan datar untuk berhenti membuang-buang waktu dan langsung ke intinya. Jadi pemimpin itu akhirnya mengakuinya. Mereka mungkin harus mengungkapkan keberadaan Souho kepada publik. Mata gadis pirang itu membelalak gugup saat dia menatap tuannya, tidak yakin apa artinya ini baginya. Di luar penghalang, orang-orang sudah mengambil gambar, menunjuk ke Souho, berbicara dengan keras tentang apa yang telah mereka lihat. Souho berpikir dalam hati bahwa di dunia yang penuh dengan semut, sesuatu seperti ini pasti akan terjadi pada akhirnya. Pemimpin itu tampak frustrasi terutama karena pria ini tidak mungkin untuk diajak bernegosiasi. Tapi kemudian, entah dari mana, Souho hanya mengangguk. Dia setuju. Dengan tangan disilangkan, dia menyuruh pemimpin untuk mengungkapkan apapun yang diinginkan pemerintah. Pemimpin itu berkedip, tertegun, bertanya apakah Souho benar-benar yakin. Souho dengan datar mengatakan untuk tidak membuatnya mengulangi dirinya sendiri. Dia hanya punya satu peringatan. Dia tidak ingin ada masalah. Kemudian dia dengan santai mengangkat tangannya. Pilar energi merah muda besar meledak ke atas, melesat lurus ke langit dengan gemuruh. Kedua pria asosiasi itu menatapnya, terdiam. Souho menyeringai, matanya bersinar, dan berkata bahwa itu sudah cukup. Beberapa detik kemudian, sebuah monokristal ungu kolosal terwujud di udara di atas mereka, bersinar seperti objek ilahi. Ini adalah kompensasinya untuk segalanya, dan semua orang yang menonton dari agen hingga warga sipil hingga pemburu hanya bisa berdiri di sana, gemetar dan tercengang, bertanya-tanya monster macam apa, bukan legenda macam apa yang sedang mereka lihat. Jauh di negara lain, seorang pria benar-benar berteriak memanggil seseorang bernama Mr. Anderson. Anderson, pria pirang yang tenang ini, sibuk membaca laporan seperti itu adalah hal terpenting yang pernah ada. Seorang tentara berlari, benar-benar kehabisan napas, dan memberitahunya bahwa seluruh operasi baru saja dibatalkan. Anderson bertanya mengapa, dan tentara itu menjelaskan bahwa musuh level 7 entah bagaimana dikalahkan. Dia terus menggulir di tabletnya dengan ekspresi terliar, kemudian menjatuhkan bom yang sebenarnya. Orang yang menjatuhkan binatang itu adalah kelas SES baru Korea yang terbangun. Chun Woo-min benar-benar terpana, mencoba mencari tahu monster macam apa orang itu. Katanya pahlawan itu benar-benar jatuh dari langit dengan kepala monster dan mengeluarkan batu mono darinya. Kemudian narasi muncul, mengatakan manusia hanya bereaksi dalam dua cara ketika mereka melihat sesuatu yang otak mereka menolak untuk memproses. Entah mereka menerimanya atau mereka menyangkalnya habis-habisan. Pemburu asosiasi memilih penyangkalan seperti seorang juara, menyeringai dan berteriak bahwa semua ini tidak nyata. Dia mengklaim mereka hampir membodohinya dan mengatakan semuanya hanyalah efek khusus. Seorang agen berambut biru mencoba menenangkannya, tetapi pria itu menolak untuk santai. Pemimpin pasukan mengakui itu tidak dapat dipercaya, tetapi bersikeras itu 100% nyata. Dia mengatakan orang di depan mereka secara resmi adalah kelas S terbangun baru bangsa. Pemburu masih memandang pemuda itu seperti itu sebuah lelucon. Marah, dia mendorong agen itu dan berteriak bahwa menyebut anak itu kelas S adalah omong kosong belaka. Dia menuduh dinas intelijen membuat terbangun palsu hanya untuk menakut-nakuti guild.
Dia mengoceh bahwa tidak seorang pun akan percaya cerita tentang monster yang mati di langit. Saat itulah gadis berambut pirang itu membentak dan berteriak bahwa tuannya bukan penipu. Dia mengatakan tanpa dia, Soul akan musnah dari peta, dan bahwa pria itu seharusnya berterima kasih padanya. Tetapi pemburu kasar itu menunjuknya dan membentaknya karena ikut campur. Dia beralih ke protagonis dan mulai mengomel tentang bagaimana agensi jelas tidak mengajarkan rasa hormat kepada pelayan mereka. Pahlawan itu menanggapi dengan tenang, mengatakan teriakan pria itu pada dasarnya setara dengan gigitan nyamuk baginya. Bawahannya menatapnya, terkejut betapa protektifnya dia tiba-tiba. Kemudian dia melepaskan auranya, mata bersinar merah, dan bertanya bagaimana orang itu bahkan berani menghina pelayannya. Dia bilang dia tidak cukup murah hati untuk membiarkan ini lolos. Pemburu mulai gemetar, dan pemuda itu memperingatkannya dengan jelas untuk tidak pernah menjelek-jelekkan dia atau bawahannya lagi, atau dia akan menghadapi akhir yang paling menyakitkan yang bisa dia bayangkan. Pemburu itu langsung menyusut kewalahan oleh kehadiran apa yang terasa seperti Raja Iblis. Dia ambruk ke tanah sambil menangis sementara pemuda itu berjalan pergi dengan bosan, menyuruh pelayannya untuk ikut. Dia dengan cepat mematuhi, masih terpana, dan mengikutinya. Agen berambut biru itu hanya menyaksikan semuanya dalam diam sementara pria ketakutan itu menangis di lantai. Agen bersetelan itu menggosok kepalanya, tidak dapat membayangkan bagaimana semua ini akan berakhir. Kemudian pengumuman resmi keluar yang menyatakan Taehyung oleh Hyuntae sebagai kelas S terbangun pertama Korea. Pada konferensi pers, seseorang mengumumkan bahwa dia menangani insiden gerbang. Kembali di kantor, agen itu mengatakan pengumuman publik telah keluar. Protagonis menyeringai mengatakan, ironisnya, kekacauan ini tidak akan menyebabkan masalah. Nouri menjelaskan bahwa tuannya sekarang adalah salah satu dari 9 kelas S terbangun di seluruh dunia. Dia mengatakan bahwa tidak ada organisasi di negara itu yang berani menantangnya sekarang. Pemimpin regu memeriksa tabletnya, mengatakan bahwa itu sebenarnya kekhawatiran utama mereka. Dia menjelaskan bahwa tanpa pahlawan tingkat tinggi, Korea pada dasarnya berada di bawah belas kasihan negara lain. Jepang dan AS mencoba ikut campur, tetapi protagonis menangani semuanya sendirian. Namun, agen itu memperingatkan bahwa negara lain tidak akan hanya diam, mereka pasti akan mencoba untuk melenyapkannya. Jadi dia menyarankan untuk membangun sebanyak mungkin aliansi. Dia mengatakan unit terbangun tim serigala dari AS meminta untuk mengunjunginya. Pemuda itu mengatakan dia tidak peduli, mengejutkan agen itu dengan betapa santainya dia menepis kesempatan besar seperti itu. MCE menghancurkan kalengnya dan mengatakan bahkan yang terkuat di dunia tidak berarti apa-apa baginya. Dia mengeluh bahwa hari liburnya yang langka sekarang benar-benar hancur dan mengatakan kepada agen untuk tidak mengganggunya dengan hal-hal yang tidak relevan seperti itu lagi. Nuri mulai khawatir, mencoba mencari tahu bagaimana dia akan meyakinkan tuannya untuk mengatakan ya. Kemudian dia tiba-tiba mendapat ide, mengingat momen ketika tuannya menunjukkan minat pada sesuatu yang sangat spesifik. Dia menyela agen dan bertanya tentang tim serigala, kemudian menyebutkan bahwa Anderson, terbangun terkuat di dunia, adalah bagian dari regu. Pria bersetelan itu menegaskan, terkejut mengatakan Anderson sendiri yang datang. Dia menambahkan bahwa Anderson secara khusus meminta untuk bertemu pahlawan mereka. Itu akhirnya menarik perhatian protagonis. Dengan sedikit senyum, dia menemukan situasi itu menarik untuk pertama kalinya. Si pirang juga tersenyum, tahu tuannya hanya bersemangat ketika lawan yang kuat terlibat. Saat itu juga, protagonis berubah pikiran dan mengatakan dia akan bertemu pria misterius itu. Di landasan pacu, sebuah jet pribadi bergulir membawa seseorang yang benar-benar layak untuk waktu sang pahlawan. Dua pria bersetelan keluar, dan salah satunya dengan santai berkomentar tentang betapa ekstra seluruh pengaturan selamat datang itu terlihat. Pria lain menyuruhnya untuk tidak bersemangat dan pasti tidak menyebabkan kekacauan kali ini. Anderson setuju, mengatakan mereka di sini untuk mengunjungi sekutu dan mereka sebaiknya bersikap baik, tetapi juga mengingatkan mereka bahwa semua orang sudah tahu Pentagon tidak mengirim mereka untuk bersenang-senang. Tim mereka memiliki tujuan yang jelas dalam misi ini, jadi dia ingin mereka tetap fokus untuk saat ini. Pria kekar itu mematahkan buku-buku jarinya, langsung menyetujui. Dengan tim serigala berkumpul, pemimpin pirang berpikir bahwa begitu waktunya tepat, mereka akan bertindak sesuka mereka. Di dalam pesawat, salah satu agen memberitahu rekannya lagi bahwa mereka tidak di sini untuk bermain-main dan bahwa Pentagon memberi mereka 2 misi. Yang pertama, merekrut kelas S terbangun yang baru. Dia berhenti, menjadi serius, dan menjelaskan bagian kedua menguji seberapa kuat pahlawan baru Korea sebenarnya. Dia memberitahu Panglima Perang dia akan menangani semua hal lain, sementara si pirang harus fokus pada misi. Tetapi Anderson memiliki satu pikiran yang tersisa, sesuatu tentang apa yang terjadi jika tawaran mereka ditolak. Dia mengatakan dalam hal itu, dia akan langsung menghancurkan protagonis. Sementara itu, sang pahlawan bersantai dengan minumannya.
tanpa stres di wajahnya. Dia kesal karena para tamu terlambat dan dia sudah bosan. Kemudian dia melihat acara TV khusus di teleponnya, sebuah laporan tentang Hunter Ryan Anderson. Segmen itu mengatakan dia adalah orang terkuat di dunia dan telah mengalahkan musuh menggunakan pedangnya, Excalibur. Akhirnya, sang pahlawan terlihat tertarik, berpikir pria itu adalah salah satu petarung terbaik yang masih hidup. Saat itu juga, pelayan pirangnya bergegas masuk dengan pesan penting. Tim serigala telah tiba. Sang pahlawan tersenyum gembira, kemudian beralih ke senyum yang lebih gelap dan lebih tertarik saat dia berdiri dan bersiap untuk pergi. Pelayannya dengan senang hati membimbingnya keluar, memanggil Anderson sebagai idola lamanya sebelum dengan cepat mengoreksi dirinya sendiri. Tuannya adalah nomor satu yang sebenarnya. Sang pahlawan bertanya-tanya apakah dunia ini bahkan memiliki teknologi modifikasi tubuh. Dia ingat operasi yang dia jalani di alam iblis yang mengubahnya begitu banyak. Dia bukan lagi manusia murni. Dia mengingat lawan kuat yang dia hadapi di sana. Tidak satupun dari mereka sepenuhnya manusia. Saat pelayannya membimbingnya ke pintu, dia menepuk kepalanya, memikirkan betapa kuatnya dia sebenarnya. Di sisi lain, tim serigala menunggu, dan Anderson mengawasi pahlawan itu mendekat. Sang protagonis berjalan menuju dua pria di dekat jendela besar, tenang dan terkendali. Mata mereka bertemu, keduanya bersinar dengan minat, dan sang pahlawan bertanya-tanya seberapa kuat manusia murni sebenarnya. Seorang agen bersetelan maju dan menyapanya, memperkenalkan diri sebagai John Homan, Direktur Badan Intelijen Nasional. Sang pahlawan tidak bereaksi. Dia hanya menatap tangan yang terulur, sama sekali mengabaikan jabat tangan dan membiarkan sang direktur menggantung dengan canggung. Tim Amerika menyaksikan ini dengan campuran rasa jijik dan ingin tahu. Nori mencoba meminta maaf atas nama tuannya, tetapi sang direktur mengatakan dia mengerti bahwa sang pahlawan jelas mengincar orang lain. Dia memperkenalkan tim serigala, dan seorang anggota maju sebagai Jensen, seorang Awakened kelas A. Nori terkejut mendengar dia berbicara bahasa Korea dengan sempurna, tetapi dia masih khawatir tentang bagaimana tuannya akan merespons. Sang pahlawan mempelajari Jensen dalam diam, dan orang Amerika itu menganggap anak itu tidak menghormati mereka. Dia berkomentar bahwa sang pahlawan pasti sangat kuat untuk mengalahkan naga sebelumnya. Agen Amerika lainnya merasa jengkel dengan sikap dingin sang pahlawan dan menyebutnya anak manja. Dia mendorong Jensen ke samping, meraih tangan sang pahlawan, dan memaksakan jabat tangan, mengejek tata krama Korea. Dia meremas dengan keras dan bertanya, apakah kesopanan dasar tidak ada di sini? Nori langsung panik melihat kemana arah ini. Brad, agen yang arogan, berpikir dia akan menghancurkan kelas S palsu ini sendiri, tetapi senyumnya yang sombong memudar dalam hitungan detik. Kebingungan menghantamnya dengan keras. Nori menundukkan kepalanya, sudah bersiap untuk dampaknya. Selama jabat tangan, sang pahlawan dengan santai mulai menghancurkan tangan Brad. Brad panik saat rasa sakit mulai terasa. Untuk membebaskan diri, dia mengaktifkan kemampuannya. Ledakan, pelayan berambut pirang itu berteriak memanggil direktur saat keadaan meningkat dan Jensen berteriak pada Brad menyebutnya idiot karena memulai perkelahian. Sang pahlawan tetap tenang sedingin es dan menyuruh Brad untuk menghilang. Seketika, kemampuan bola api Brad menghilang begitu saja. Terkejut, dia tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Sang pahlawan menarik diri untuk memberikan pukulan dahsyat yang bersih, tetapi mendarat di udara kosong. Brad diteleportasi melalui portal biru, tepat ketika seseorang menyatakan bahwa hal-hal berhenti di situ. Anderson melangkah maju dengan pedangnya yang bersinar, melindungi rekan setimnya. Dia meminta maaf atas nama Brad, tetapi juga menunjukkan bahwa reaksi sang pahlawan juga tidak sepenuhnya damai. Pemimpin berambut pirang itu menyarankan agar mereka mengakhiri semuanya di situ, dan sang pahlawan setuju. Brad jatuh ke tanah sambil memegangi tangannya yang hancur. Sang protagonis dan Anderson saling menatap, ketegangan begitu tebal hingga bisa dipotong. Jensen menyeret Brad pergi sesuai perintah. Direktur diam-diam panik, sudah membayangkan bencana internasional yang akan ditimbulkan oleh hal ini. Sementara Nori menjadi bersemangat, menyukai adrenalin dari bentrokan tersebut. Dia menawarkan untuk membawa para agen ke tabib, dan mereka berterima kasih padanya saat dia membawa mereka keluar, meninggalkan sang pahlawan sendirian dengan Anderson. Anderson meminta maaf lagi, mengatakan rekan setimnya keras kepala tetapi mungkin belajar sesuatu hari ini. Sang pahlawan menjawab bahwa dia tidak membuang waktu untuk orang lemah dan menyuruh si pirang untuk langsung ke intinya. Anderson merasa lucu bagaimana sang pahlawan dengan mudah menyebut Awakened Class A lemah tetapi mengakui bahwa anak itu benar. Satu pukulan yang diblokir itu sudah menyebabkan kerusakan besar. Si pirang menyadari bahwa jika mereka menjadi musuh, pahlawan ini akan menjadi mimpi buruk. Akhirnya, dia membuat tawarannya. Dia bertanya apakah sang protagonis ingin bergabung dengan mereka di Amerika Serikat. Sang pahlawan langsung menolak. Sang direktur panik karena As pada dasarnya mencoba mencuri kelas S Korea. Anderson terkejut, tetapi sang pahlawan mengulangi bahwa jawabannya tidak akan berubah.
Kemudian sang pahlawan memprovokasinya, mengatakan bahwa jauh di lubuk hati, mereka berdua tahu apa yang sebenarnya diinginkan orang Amerika itu. Dia melepaskan auranya, mengatakan mereka berdua penasaran dan menyarankan agar mereka bertarung di sini. Dengan senyum percaya diri, sang panglima perang menerima tantangan sang pahlawan. Sementara itu, di ruangan lain, seorang tabib sedang menambal tangan Brad yang rusak sementara agen Amerika itu tetap marah menyalahkan Jensen karena membuatnya mengalami penghinaan ini. Jensen tidak repot-repot menghibur amukan itu dan mengingatkannya bahwa semuanya terjadi karena sikapnya sendiri. Brad membalas, berteriak bahwa pahlawan Korea itu telah tidak menghormati tim terkuat di dunia. Nouri menyaksikan argumen itu terungkap. Bingung bagaimana Jensen tetap setenang ini, Jensen hanya mengangkat bahu, mengatakan tidak ada masalah sama sekali, karena lawan mereka adalah kelas S, salah satu makhluk terkuat yang ada, dan seseorang seperti itu pantas untuk menjadi sombong. Dia memberitahu Brad dengan jelas bahwa kekuatan tim mereka berasal dari Anderson, bukan dia, dan bahwa Brad hanya ada karena satu keterampilan khususnya. Brad mengatupkan giginya, mengakui dia tahu itu, tetapi mengatakan dia menolak untuk menerimanya. Dia melompat dan berteriak bahwa dia tidak akan pernah melihat pemburu Korea itu sebagai setara dengannya, bersikeras bahwa tidak masuk akal bagi kelas S untuk muncul di negara sekecil itu. Ketika Jensen memintanya untuk berhenti, Brad berteriak bahwa jika tim memiliki kelas S lain, mereka tidak akan menderita penghinaan ini. Pada titik itu, Nouri akhirnya menyela, mengatakan kepadanya bahwa dia beruntung semuanya berakhir seperti itu. Kedua agen itu menatapnya, bingung, sampai dia dengan tenang menyatakan bahwa jika tuannya benar-benar menginginkannya, dia sudah akan menangani mereka berdua. Mereka terkejut dengan kepercayaan dirinya, tetapi Brad tertawa mengejek dengan keras, melangkah ke arahnya, dan bertanya apa yang mungkin diketahui oleh anak seperti dia. Dia mengabaikannya sepenuhnya, dan mengatakan dia tahu satu hal, seberapa kuat tuannya sebenarnya. Dia menyatakan dengan keyakinan penuh bahwa pahlawan Korea adalah manusia terkuat yang hidup. Brad hanya tertawa lebih keras, geli karena dia bahkan memanggilnya tuan, dan menyeringai saat dia mengklaim fantasi kecilnya akan segera hancur. Dia mengatakan bahwa tepat pada saat ini, Anderson menghancurkan harga diri tuannya, dan akan menghancurkan kelas S sekali dan untuk selamanya. Kembali dalam pertarungan, Anderson bersiap untuk menyerang dengan Excalibur, mengarahkan pedang ke lawannya. Sang direktur menyaksikan semuanya dari ruang kendali yang dipenuhi dengan monitor, mencoba memahami bagaimana mereka bisa berakhir di sini. Dia bertanya-tanya apakah duel ini telah dipentaskan dengan sengaja untuk menguji daya tembak Amerika dan mengingatkan dirinya sendiri bahwa ini masih merupakan pertarungan antara dua pemburu kelas S. Yang bisa dia lakukan hanyalah berharap bangunan itu tetap utuh pada saat itu berakhir. Anderson berhenti sejenak dengan ekspresi bingung, bertanya kepada sang pahlawan apakah dia tidak membutuhkan senjata. Sang protagonis menjawab bahwa bertarung dengan tangan kosong melawan seseorang seperti dia akan menjadi bodoh. Sistemnya menganalisis kemampuan Anderson, menunjukkan ilmu pedang surgawi tingkat 3, dan dia menyarankan agar mereka berdua menggunakan pedang. Memikirkan ilmu pedangnya sendiri tingkat 8, dia mempertimbangkan pedang mana yang akan dipilih. Tiba-tiba, seluruh gudang pedang magis terwujud di belakangnya. Dia ingat pedang khusus yang diberikan Raja Iblis kepadanya sebagai simbol kesetiaan, dan energi ungu berkumpul di sekelilingnya saat dia membuat pilihannya. Anderson terkejut melihatnya membuka portal menggunakan sistem sihir. Sang pahlawan memilih pedang yang mengesankan, pedang petir, dan mengatakan itu layak untuk lawannya. Anderson tersenyum, berterima kasih padanya atas pujian terhadap Excalibur dan mengakui dia berasumsi sang pahlawan hanyalah seorang petarung, bukan seseorang dengan bakat pedang. Sang protagonis dengan santai mengatakan dia sebenarnya seorang penyihir, tetapi hanya akan menggunakan ilmu pedang dalam pertarungan ini. Anderson menganggap itu sebagai kesombongan murni dan menyerbu masuk, berteriak bahwa sang pahlawan akan menyesali segalanya. Excalibur melepaskan gelombang energi besar, menghancurkan semua yang ada di depannya, tetapi sang pahlawan menghindarinya dengan mudah. Di ruang kontrol, direktur panik melihat kehancuran yang disebabkan oleh satu ayunan. Dia pikir kekuatan seperti ini bisa langsung mengalahkan musuh level 7, tetapi sang pahlawan melayang di atas kekacauan tanpa terluka, bahkan memuji serangan Anderson. Anderson membeku tak percaya, menyadari pemuda itu menghindari segalanya dengan sangat mudah, bahkan puing-puing pun tidak menyentuhnya. Dengan marah, dia menyerang lagi dengan serangan cepat, tetapi sang pahlawan tampak menikmati tekanan dan memuji tekadnya. Kemudian dia menyiapkan pedangnya sendiri dan memutuskan sudah waktunya untuk meningkatkan level. Anderson merasakan energi mematikan mendekatinya tepat sebelum protagonis menerjang ke depan, meninggalkan garis merah di belakang dan membantingnya keras ke tanah. Dampak tersebut membuat Anderson terluka parah. Situasinya tampak suram.
Sang pahlawan mengamatinya dan berpikir bahwa seseorang yang dikenal sebagai yang terkuat umat manusia tidak bisa menyerah begitu saja di sini. Dia berharap Anderson akan berdiri dan melanjutkan. Di tanah, Anderson terkejut dengan kekuatan lawannya dan teringat pertarungannya di masa lalu dengan pengumpul tulang, monster level 5 besar dengan tulang yang cukup kuat untuk membuat seluruh pertempuran menjadi pertumpahan darah. Pertarungan itu telah menjadikannya kelas S dan memberinya Excalibur. Kembali ke masa kini, Anderson mengklaim pedangnya tidak bisa dihancurkan, dan sebagai pemegangnya, dia juga tidak bisa hancur. Dia mengambil pedang dan mempersiapkan dirinya lagi. Sang protagonis tersenyum, senang, saat Anderson mengakui kekuatannya, dan menyatakan bahwa dia sekarang akan bertarung dengan niat membunuh. Sang pahlawan menjawab bahwa dia menantikannya. Di ruang kontrol, direktur panik dan berteriak agar mereka berhenti, tetapi Anderson mengaktifkan kekuatannya. Blossion. Dia melesat masuk lagi dengan kecepatan tinggi, tetapi sang pahlawan hanya tersenyum, berpikir dia membutuhkan lebih banyak kekuatan, dan meminta Anderson untuk menunjukkan semua yang dia miliki. Kepanikan direktur tumbuh, mengatakan ini tidak lagi terlihat seperti duel, dan jika salah satu dari mereka terluka parah, itu akan langsung menjadi insiden internasional. Yang lain setuju, tetapi pria berkacamata menjelaskan bahwa hanya kelas S yang bisa menghentikan kelas S. Direktur merosot, berdoa agar semuanya tidak berakhir dengan bencana. Celin berkata dia mempercayai pahlawan Korea itu, berpikir dia tidak akan menghancurkan tempat itu. Tetapi tepat saat itu, ledakan besar terjadi di dekat ruang kontrol, dan dia merasa malu karena betapa salahnya dia. Petugas lain berkomentar bahwa sang pahlawan telah melindungi Korea sejauh ini, jadi asumsinya tidak masuk akal. Dia berkata kekhawatiran sebenarnya adalah pemimpin Amerika. Di medan perang, Anderson tiba-tiba tampak ketakutan. Sang protagonis membentuk busur cahaya merah dengan pedangnya, dan kehancuran membuat direktur takut seluruh bangunan bisa runtuh. Sang pahlawan ingin melihat kekuatan penuh Anderson, tetapi tahu struktur itu tidak bisa bertahan. Anderson berteriak bahwa dia adalah yang terkuat umat manusia, dan tidak ada yang melampaui dirinya. Bersikeras sang pahlawan bukanlah pengecualian. Dia menyerang dengan maksud untuk menikamnya, tetapi sang protagonis menyadari orang-orang yang lebih lemah di gedung itu dalam bahaya dan langsung muncul di belakang Anderson. Terkejut, Anderson mengayunkan pedangnya, tetapi sang pahlawan dengan tenang menangkapnya dengan satu tangan, mengatakan tempat ini tidak cocok untuk pertarungan mereka. Ketegangan di antara mereka semakin meningkat saat Anderson merasakan aura menakutkan yang mengirimkan ketakutan melalui dirinya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia berada dalam bahaya nyata. Energi merah sang pahlawan melonjak dan Anderson mempertanyakan apakah dia benar-benar merasakan ketakutan dari serangan itu. Dia menolak untuk menerimanya, berteriak bahwa itu tidak mungkin. Dia meluncurkan serangan angin yang kuat, tetapi sang pahlawan menghentikannya dengan mudah dengan energi ungunya. Anderson, terkejut tidak bisa mengerti apa yang terjadi. Kemudian tangannya tiba-tiba tertarik ke lubang hitam kecil, membuatnya berteriak. Sang pahlawan berkata, kesombongan adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh yang terkuat, jebut Anderson orang lemah yang berpura-pura menjadi pelindung dunia, ketika dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Kemudian dia membantingnya ke lantai beton dengan kekuatan brutal. Semua orang di ruang kontrol menyaksikan dengan ngeri. Sang pahlawan berdiri di atas tubuh Anderson yang kalah dan mengungkapkan nama gerakan itu, back smash. Jauh dari pertarungan, getaran terasa di jalan, dan warga sipil menatap gedung itu dengan ketakutan. Di tempat lain, seorang pria berjas dan seorang gadis pirang merasakan getaran dan menegang. Brad menyeringai, mengklaim pertempuran sebenarnya akhirnya dimulai. Dia mengejek Nuri, menyuruhnya untuk mengucapkan selamat tinggal karena tuannya dipukuli oleh Anderson dan mungkin memohon untuk hidupnya. Gadis itu membentak, marah mendengar hinaan yang ditujukan kepada tuannya. Pria berjas itu terkejut dengan energinya, sementara Jensen menyaksikan dengan minat, berpikir dia tampak kuat tetapi hanya di level kelas B. Pria berjas itu berteriak, bertanya apakah dia ingin bertarung, dan Jensen merasa ide itu lucu. Gadis itu berkata, ya, dengan percaya diri, percaya dia memiliki setiap hak untuk menjadi dominan dalam situasi itu. Dia ingat nasihat tuannya untuk selalu kuat, jangan pernah meremehkan lawan, dan jangan pernah mundur. Di masa sekarang, dia memanggil pedang besar dan memperingatkan pria itu, dia akan menyesalinya. Agen berjas itu menjadi marah, menolak untuk percaya seseorang seperti dia benar-benar bisa menyerangnya. Tetapi kepanikan menghantamnya dengan cepat dan dia berteriak minta tolong saat yang lain melarikan diri dari ruangan. Jensen menyuruhnya untuk berhenti panik dan tetap tenang. Agen berjas itu setuju dengan gugup, tetapi gadis itu tidak ragu-ragu dan menyerang dari belakang. Tepat saat dia akan menyerang, aura biru menyala dan menghentikan pedangnya. Dia berteriak saat kekuatan itu memblokir serangannya. Jensen bertanya apakah dia benar-benar marah, lalu menawarkan untuk meminta maaf atas nama Brad dan memintanya untuk berhenti.
Tetapi dia menjadi lebih marah, mengatakan Brad telah menghina tuannya, dan bahkan tidak berpikir untuk meminta maaf. Dia mengarahkan pedangnya ke arahnya dan mengatakan dia perlu dihukum. Brad membeku selama beberapa detik, lalu tiba-tiba menjadi bersemangat, mengatakan jika dia ingin memulai pertarungan, dia akan menyelesaikannya. Dia melepaskan energi birunya dan bersiap untuk melawannya saat dia menyerang ke depan untuk menyerang. Kembali ke arena yang hancur, sang pahlawan muncul lagi, kali ini membawa pemimpin Amerika yang tidak sadarkan diri di atas bahunya. Dia meletakkan si pirang di lantai dengan sedikit usaha dan mengatakan kepada kepala untuk tidak panik, menjelaskan bahwa dia tidak membunuhnya, meskipun perhatian medis pasti diperlukan. Kelegaan menyelimuti direktur dan semua orang di sekitarnya, bersyukur Anderson masih hidup. Salah satu petugas bergumam tak percaya bahwa Tae-Yung benar-benar telah mengalahkan yang terkuat yang terbangun di dunia. Dengan kegembiraan yang tumbuh, dia berkata bahwa dengan kekuatan sang pahlawan, negara mereka dapat naik di atas setiap negara lain, bahkan melampaui AS dan Cina. Tetapi sang protagonis memotong ambisi itu seketika. Ekspresinya berubah dingin saat dia memperingatkan direktur untuk bahkan tidak membayangkan menggunakannya untuk ambisi politik. Dia menjelaskan bahwa dia melawan Anderson karena rasa ingin tahu, bukan nasionalisme. Dengan itu, dia menyuruh mereka semua untuk tidak mengganggunya lagi dan berjalan pergi, meninggalkan kelompok yang terpana itu di belakang. Di luar di lorong, pikirannya berubah begitu dia melihat akibat dari pertarungan lainnya. Langit-langitnya dilapisi dengan paku es tajam besar, dan di seberang ruangan, Nori terengah-engah masih mendorong dirinya melawan Brad yang terus mengejek pedangnya. Jensen menyaksikan dari samping, menyadari bahwa meskipun penampilannya, Nori sama sekali bukan petarung biasa. Brad menciptakan cincin es di sekelilingnya dan berteriak bahwa dia akan membekukannya menjadi kubus. Serpihan es bergerigi ditembakkan ke arahnya saat dia menyerang masuk, tetapi pria berjas itu meneriakkan perintah yang menyita gerakannya. Es mulai merayap di sekujur tubuhnya, menguncinya di tempat. Dia mencoba melawan, pedangnya gemetar dalam genggamannya, tetapi rasa sakit mengambil alih saat sihir Brad perlahan melumpuhkannya. Sambil tertawa, dia mengejeknya, bertanya bagaimana rasanya dibekukan dan siapa yang menghukum siapa sekarang. Di dalam benaknya, Nuri meminta maaf kepada tuannya karena telah mengecewakannya dan mengakui bahwa dia tidak punya cara untuk mengalahkan Brad sendirian. Melihat perjuangannya, Jensen menyuruh Brad untuk berhenti sebelum mereka mendapat masalah yang lebih dalam. Tetapi sebelum hal lain terjadi, seluruh lingkaran es hancur berkeping-keping, dihancurkan oleh sebuah tangan yang muncul entah dari mana. Sesaat kemudian, rahang Brad dijepit oleh tangan yang sama. Pahlawan itu berdiri di sana, menggenggam wajah pria itu dengan intensitas yang mengerikan. Baik Nuri dan Jensen membeku karena terkejut melihat betapa tiba-tiba dia muncul. Dalam pantulan mata merahnya yang menyala, pahlawan itu melihat wajah Nuri memar dan gemetar. Brad berteriak minta tolong dan mengutuk protagonis, tetapi pahlawan itu bahkan tidak bergeming. Cengkeramannya mengencang, dan dengan satu gerakan brutal, dia memutar tubuh pria itu dan membantingnya ke tanah dengan kekuatan yang menghancurkan. Aura merahnya meletus di lorong seperti badai, memancarkan amarah yang tak tersaring. Pahlawan itu menuntut untuk tahu bagaimana Brad berani menyentuh sesuatu yang menjadi miliknya. Dia menoleh ke Jensen dengan tatapan mematikan yang sama, bertanya apakah dia terlibat. Jensen hanya bisa menatap terkejut bahwa pria yang berdiri di depannya seharusnya dikalahkan oleh Anderson beberapa saat yang lalu. Pahlawan itu mengulangi, bahkan lebih marah, bahwa mereka telah menyentuh apa yang menjadi miliknya dan berjanji mereka akan membayar dengan nyawa mereka. Ancaman itu membuat Jensen pucat. Tetapi sebelum pahlawan itu dapat menindaklanjuti, Nuri melangkah di depan Jensen, mengatakan dia baik-baik saja, dan mendesak tuannya untuk tidak melanjutkan. Tekadnya menembus amarahnya sejenak. Melihat dia sadar, amarahnya perlahan mereda. Dia pingsan ke dalam pelukannya, masih terperangkap di bawah lapisan es. Air mata menggenang saat dia mencoba menjelaskan dirinya sendiri, tetapi dia menghentikannya dengan lembut. Mengatakan itu sudah cukup, dia meyakinkannya bahwa dia telah melakukannya dengan baik dan sekarang gilirannya untuk menjaganya. Cahaya keemasan yang hangat mengalir dari tangannya saat dia menyembuhkan luka-lukanya, mengejutkannya dengan seberapa cepat rasa sakit itu menghilang. Berbalik kembali ke kedua petugas itu, dia memperingatkan bahwa Nori baru saja menyelamatkan hidup mereka. Memeluknya, dia menuntut mereka meninggalkan negara itu sebelum dia berubah pikiran. Sendirian di lorong setelah itu, Jensen menyadari kebenaran. Mereka baru saja kehilangan gelar terkuat ke iblis. Beberapa waktu kemudian, tim serigala kembali ke rumah, dan alasan dibalik mundurnya mereka menjadi misteri. Rumor mengatakan mereka telah bertemu dengan pahlawan Korea, dan Kim Eun-seok, seorang pria berkacamata dan berpikiran tajam, merasa jengkel karena dia bukanlah orang pertama yang berbicara dengan pembangkit tenaga listrik muda itu. Dia berbaring malas di sofa, berpikir keras dan merencanakan langkah selanjutnya. Dengan senyum tenang, dia memutuskan dia tidak bisa hanya berpura-pura, tidak terjadi apa-apa.
Di tempat lain, tersembunyi dalam kegelapan, seorang wanita misterius mengatakan mereka perlu menemukannya, mengatur benang takdir selanjutnya menjadi gerakan. Di lokasi lain, seorang wanita berambut merah akhirnya mengatakan sudah waktunya bagi pahlawan itu untuk bergerak lagi. Dia tampak sedikit kesal saat sebuah film diputar di latar belakang, dan Nuri tertawa sementara protagonis mengeluh bahwa segala sesuatunya menjadi membosankan. Si pirang bertanya mengapa mereka baru saja pindah, namun Celin sudah ingin mereka pindah lagi. Wanita itu memaksakan tawa gugup, jelas tidak yakin bagaimana menjelaskan dirinya sendiri. Di luar, kerumunan reporter dan fotografer sudah berkumpul, menunggu segala jenis berita. Si rambut merah menjelaskan bahwa keberadaan pahlawan itu di sana telah bocor ke publik. Karena dia tidak ingin diganggu, dia menyarankan sebuah pulau pribadi untuknya sebagai gantinya. Dia dengan bersemangat menjanjikannya sebuah rumah baru dan praktis memohon padanya untuk melihatnya. Pahlawan itu memikirkannya dari sofa sambil mempertimbangkan tawaran itu. Nuri langsung bersemangat dengan gagasan itu, dan antusiasmenya benar-benar membuatnya lengah. Dia dengan malu-malu mengakui bahwa dia selalu bermimpi tinggal di sebuah pulau. Dan ketika dia bertanya apakah itu benar-benar menarik baginya, dia menyadari dia telah mengatakan terlalu banyak dan meminta maaf. Si rambut merah panik, berpikir dia telah menyinggungnya, dan tidak akan keluar hidup-hidup, tetapi pria muda itu menerima gagasan itu, mengejutkannya sepenuhnya. Dia berdiri dan menyuruh mereka bersiap untuk pindah. Beberapa saat kemudian, ketiganya tiba di sebuah pulau seperti surga dengan sebuah rumah besar yang berada di atas pasir. Mereka berdiri di pantai, menikmati apa yang sekarang akan menjadi rumah baru mereka. Nuri terpesona, mengatakan pulau itu sangat indah. Wanita berambut merah itu menjelaskan bahwa mereka telah membeli seluruh tempat itu dan membangun sebuah rumah bergaya resor eksklusif hanya untuknya. Semua yang ada di sini adalah miliknya. Pahlawan itu melihat sekeliling dan mengakui tempat itu tidak buruk sama sekali. Merasa lega, wanita itu mengatakan mereka senang dia menyukainya dan menyebutkan dia memiliki sesuatu yang lain untuk dibagikan. Dia menyerahkan surat dari As yang menjelaskan bahwa itu adalah permintaan kerjasama. Pemerintah Amerika meminta maaf dan mengusulkan aliansi pertahanan yang mengatakan bahwa jika musuh yang kuat muncul, kedua negara dapat saling mendukung. Mereka juga menawarkan untuk menangani semua biaya jika dia menerima misi untuk mereka. Keputusan akhir, bagaimanapun, sepenuhnya miliknya. Protagonis tidak terlalu peduli dengan As, meskipun Nuri masih tampak kesal tentang topik tersebut. Dia berpikir dalam hati bahwa seseorang seperti Anderson akan menjadi lawan yang menarik lagi. Dengan seringai kecil, dia berkata gagasan itu terdengar menyenangkan dan menerima aliansi itu. Celin tampak bingung pada awalnya, tetapi dia mengkonfirmasi keputusannya dan dia santai dengan rasa terima kasih. Dia kemudian menyarankan untuk membuat tim terbangun baru dengan dia sebagai pemimpin. Sementara keduanya membahasnya, Nuri mendengarkan dengan tak percaya. Pahlawan itu menyadari bahwa memiliki tim akan mendorong muridnya untuk tumbuh lebih cepat, jadi dia setuju, tetapi bersikeras dia akan memilih anggotanya sendiri. Si rambut merah segera berseri-seri dan memberitahu mereka bahwa sebuah perahu siap membawa mereka ke pulau itu. Nuri berkata rasanya mimpinya menjadi kenyataan, dan pahlawan itu mengakui bahwa dia juga bersemangat. Dia mengeluh bahwa mereka setidaknya bisa membangun jembatan untuk berjalan, tetapi dia hanya mengatakan itu tidak perlu. Dia tidak mengerti apa yang dia maksud sampai, dalam satu gerakan halus, dia mengangkatnya ke dalam pelukannya dan melompat langsung menuju pulau itu. Celin menatap dengan kaget saat keduanya menghilang ke langit, tidak tahu bagaimana memproses apa yang baru saja dilihatnya. Jauh di atas air, pahlawan itu membawa muridnya dengan mudah sampai mereka mencapai rumah baru mereka. Sementara itu di pulau itu, seorang manajer bersuit bergegas berkeliling, menyuruh staf untuk bersiap karena tamu mereka akan tiba setiap menit. Dia tiba-tiba mendengar suara aneh di atas kepala dan mendongak dengan bingung saat pahlawan itu turun dari langit dengan Nuri di lengannya. Para karyawan membeku karena tak percaya. Nuri berterima kasih kepada tuannya dengan kekaguman mata lebar, senang dia membawanya ke sana dengan terbang. Melihat wajah mereka yang terpana, pahlawan itu dengan santai bertanya apakah mereka tiba terlalu awal. Manajer bergegas untuk mendapatkan kembali ketenangannya dan mengatakan mereka sebenarnya telah menunggu. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Go Chang Seok dan menjanjikan layanan yang luar biasa. Senyum tipis pahlawan itu memperjelas bahwa dia menyetujui. Di dalam rumah besar itu, Nuri langsung kagum tempat itu, tampak seperti hotel mewah. Sang pahlawan merasa lumayan, meskipun dia jelas mengharapkan lebih. Karena penasaran, dia menantang manajer untuk menunjukkan apa yang bisa ditawarkan oleh perkebunan itu. Staf memperkenalkan Koki dan tim mereka, meyakinkannya bahwa dia akan dirawat dengan baik. Tak lama kemudian, keduanya menikmati jamuan makan mewah dan bahkan bermain video game bersama. Nuri pergi ke pantai untuk bermain bola dengan salah satu anggota staf, sementara sang pahlawan bersantai di kursi santai.
Ketika kepala pelayan bertanya apakah semuanya memuaskan, pemuda itu memeriksa ponselnya dan mengakui bahwa kehidupan di sini tidak buruk sama sekali. Notifikasi pesan baru muncul di layar, dan dia menyeringai, berpikir segalanya akan menjadi menarik. Tiba-tiba, sebuah helikopter mendekati pulau dan mendarat di halaman. Pahlawan dan Nuri mendongak ketika seorang pria berjas keluar, menyapa mereka seperti kenalan lama. Dia berterima kasih kepada pahlawan karena telah menerima aliansi itu, dan Nuri membungkuk dengan sopan. Dia kemudian memperkenalkan seseorang yang datang bersamanya. Seorang wanita keluar, Lee Eugene, kelas Awaken terbaru. Dia menatap sang pahlawan, mencoba mencari tahu apakah dia benar-benar orang di balik semua rumor itu. Menontonnya dengan santai menyesap minuman, dia bertanya-tanya apakah pria santai ini benar-benar kelas S yang terkenal. Dia jelas tidak terkesan dan diam-diam menyebutnya gelandangan, mempertanyakan mengapa gadis itu selalu di sampingnya. Nuri membentaknya karena tidak menyapa dengan benar, tetapi Eugene mengabaikannya, mengatakan anak-anak tidak boleh menyela orang dewasa. Komentar itu langsung membuat Nuri kesal, yang berteriak bahwa dia bukan anak kecil. Eugene bergumam bahwa dia ingin bertemu dengan seorang Awaken sejati, bukan sampah ini. Semakin tidak sabar, sang pahlawan menyuruh mereka berdua pergi jika mereka hanya di sini untuk membuang-buang waktunya. Pria berjas itu meminta maaf dengan cepat, menjelaskan bahwa dia masih baru dan bodoh. Pahlawan itu benar-benar merasa itu lucu. Dia menatap lurus ke arah Eugene dan mengatakan bahwa menjadi seorang Awakened kelas E memberinya ruang untuk menjadi sombong. Tetapi jika dia kuat, dia setidaknya harus bisa mengenali perbedaan antara kekuatannya dan lawannya. Dengan aura dingin yang mengancam, dia menambahkan bahwa jika seekor semut mencoba menyerang manusia, ia akan hancur. Eugene menjadi pucat di bawah tekanan, terkejut oleh kekuatan yang belum pernah dia alami. Pahlawan itu menatapnya dengan jijik sebelum mengatakan dia akan membiarkannya lolos untuk saat ini. Dia mundur, terengah-engah, menyadari dia nyaris selamat dari ujian yang tidak dia tahu sedang dia ikuti. Pria itu meminta maaf lagi, tetapi sang pahlawan melambaikan tangannya, mengatakan dia sebenarnya tertarik. Kemudian dia memerintahkan Eugene untuk mengikutinya, membuatnya sangat terkejut. Dia juga memanggil Nuri yang bertanya apakah dia juga perlu ikut. Di luar, sang pahlawan memberitahu mereka berdua bahwa dia ingin melihat apa yang mereka mampu lakukan. Nuri mengeluarkan senjatanya, mengeluh bahwa dia benci diperlakukan seperti anak kecil dan bersikeras bahwa dia cukup kuat untuk bertarung di sampingnya. Wanita berambut merah itu tersenyum dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Pahlawan itu berkata mereka akan bertarung dengan semua yang mereka miliki untuk melihat siapa yang terkuat. Eugene melepaskan aura merah, menerima tantangan dengan kekuatan penuh. Dia mengaktifkan kekuatannya, kemampuan yang memungkinkannya meniru dan menggunakan kekuatan lain. Melihat itu, sang pahlawan tersenyum berpikir keduanya benar-benar akan menunjukkan yang terbaik. Awaken berambut merah mempersiapkan kemampuannya sendiri, mengatakan dia akan menggunakan kekuatan transformasinya. Nuri menatap dengan mata terbelalak ketika bentuk iblis mulai muncul dari pusaran asap hitam. Bahkan kolega si rambut merah berbisik bahwa dia belum pernah melihatnya menggunakan bentuk ini sebelumnya. Kemudian wanita itu menyelesaikan transformasinya, mengambil bentuk monster drakonik merah. Sang pahlawan menganalisisnya dengan tenang, mengenali kemampuan metamorfosisnya, dan mencatat bahwa statistiknya tidak luar biasa. Namun tetap saja, dia mengakui hasilnya melebihi harapannya. Dia tidak pernah membayangkan dia bisa berubah menjadi sesuatu setingkat itu. Benar-benar terpana, Nuri berjuang untuk membentuk kata-kata. Saat dia menatap tanduk makhluk itu, sebuah ingatan melintas kembali monster bertanduk merah dari portal universitas. Dia langsung mengenalinya. Pahlawan itu tersenyum, geli bahwa musuh lama pada dasarnya telah kembali untuk menghantui mereka. Dia menoleh ke Nouri, pedang di tangan, dan bertanya apa langkah selanjutnya. Musuh yang berubah mengejek Nouri, bertanya mengapa dia tampak membeku ketakutan dan apakah dia takut pada makhluk yang membuatnya trauma. Tapi Nuri mempererat cengkramannya pada pedangnya dan berkata dia sama sekali tidak takut. Dengan ekspresi yang bertekad, dia mengatakan dia sebenarnya berterima kasih atas kesempatan itu. Dia mengisi dirinya dengan energi biru, menyatakan dia akhirnya akan membalas dendam orang-orang yang meninggal saat itu. Makhluk itu tertangkap basah oleh tekadnya yang tiba-tiba. Nuri meluncurkan dirinya ke depan tanpa ragu-ragu, pedangnya bersinar dengan intens. Bentrokan mereka begitu kuat sehingga seluruh pulau mulai bergetar. Di dalam mansion, para staf menatap langit-langit dengan ketakutan saat seluruh bangunan bergetar. Seorang karyawan bertanya apakah struktur itu akan selamat dari dampak semacam ini. Kepala pelayan, tanpa terpengaruh, meyakinkannya bahwa bangunan itu diperkuat dan mengatakan mereka sebaiknya membiasakan diri karena hal semacam ini mungkin akan menjadi rutin di sini. Di tengah pertempuran, Eugene terpana oleh seberapa kuat dan cepat lawannya yang konon kecil itu sebenarnya. Mencoba mendapatkan kembali kendali, dia menciptakan bola energi di tangannya, membual bahwa dia bisa menghentikan serangan yang datang.
Menyalurkan kekuatan Emi, dia menembakkan ledakan merah besar langsung ke Nouri, tetapi si pirang bereaksi dengan cepat, menghindari serangan dengan presisi yang tajam dan menjaga fokusnya terkunci pada pertarungan. Menggunakan momentum dari lompatan mengelaknya, Nouri berputar di udara dan mengayunkan kedua pedangnya ke arah lawannya. Makhluk itu menyelinap melewati serangan itu dan membalas dengan tendangan berputar, membanting si pirang langsung ke tanah. Bahkan sebelum Nuri bisa mengatur napas, si rambut merah yang berubah melesat ke arahnya dengan kecepatan penuh, dan keduanya mulai bertukar pukulan cepat. Pertarungan mereka meletus menjadi badai percikan api dan lampu yang berkedip. Eugene mengumpulkan lebih banyak energi merah ke telapak tangannya, membentuk bola lain. Dia menembaknya secara instan, meledakkan sang murid ke atas, dan menarik jeritan kesakitan darinya saat dia terlempar ke udara. Makhluk itu memperingatkan Nuri untuk lebih berhati-hati lain kali, sudah mengisi serangan lain. Tanpa ragu-ragu, dia meluncurkan bola yang lebih kuat ke arah si pirang yang terluka. Menonton dari jauh, Seung Ho kagum bahwa dia telah menggunakan keterampilan yang sama seperti sebelumnya, tetapi kekuatannya telah meningkat secara dramatis. Gelombang energi merah besar melonjak ke atas, mengancam akan menelan Nuri secara keseluruhan. Ledakan yang terjadi setelahnya mengguncang langit dan mengirimkan awan debu bergulung di udara. Pria berjas itu menatap dengan kaget, tetapi pahlawan itu tampak seperti menikmati tontonan itu. Terengah-engah, Eugene mencemooh bahwa inilah yang terjadi pada mereka yang meremehkan seorang awakened kelas A, tetapi kemudian dia berhenti bingung dengan apa yang dia lihat melalui debu. Alih-alih jatuh, Nuri sama sekali tidak terluka dan menggunakan kepala makhluk itu sendiri sebagai batu loncatan. Dengan gerakan cepat, sang murid memiringkan pedangnya dan menyiapkan serangan terakhir. Keduanya saling menatap, intensitas membara di antara mereka saat pedang itu semakin dekat ke targetnya. Mengamati momen itu, sang pahlawan memperhatikan sesuatu dan senyum tipis muncul di wajahnya. Kemudian dengan perintah yang tegas, dia menyatakan bentrokan itu berakhir. Pedang Nori berhenti hanya beberapa inci dari leher Eugene, si rambut merah membeku di tempat. Dengan pertarungan yang resmi berakhir, sang pahlawan maju dan berkata bahwa latihannya sudah cukup. Sang murid segera menurunkan pedangnya sementara wanita yang berubah wujud itu jatuh ke tanah. Kembali ke wujud manusianya, Eugene diam-diam merenungkan apa yang terjadi. Meskipun statistiknya lebih unggul, dia tetap dikalahkan. Sang pahlawan mendekati muridnya dan dengan lembut memegang dagunya, memberinya tatapan setuju. Eugene mengakui bahwa faktor penentu sebenarnya bukanlah kekuatan. Itu adalah perbedaan pengalaman yang sangat besar. Menyaksikan sang pahlawan, dia berpikir dia bisa tumbuh lebih kuat di bawahnya, menarik perhatiannya, tetapi bahkan sebelum dia bisa bertanya, dia langsung menolak. Keterkejutan menyelimutinya. Dia menepuk kepala Nori dan berkata Eugene seperti bayi yang mengambil langkah pertamanya, dan dia tidak tertarik untuk melatihnya. Kekecewaan itu terlihat jelas sampai dia menambahkan bahwa dia akan menjadi lawan yang baik dan jika dia mau, dia akan memberinya kesempatan untuk melawannya suatu hari nanti. Gadis itu terkejut, hampir tidak bisa memproses tawaran itu. Sang pahlawan kemudian berbalik ke arah Seung Ho dan bertanya apakah dia belum merasakan bahaya itu. Pria berjas itu berkedip, bingung, bertanya apa yang seharusnya dia rasakan. Sebelum ada yang bisa bereaksi, telepon Seung Ho berdering. Dia segera menjawabnya, ekspresinya menjadi gelap saat dia mendengarkan. Di ujung sana, sebuah suara panik memperingatkannya. Kota Osaka telah hancur.